Bab 121. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bintang Afrika Selatan mana? Feng Dazuang tidak pernah memperhatikan permata-permata ini. Tentu saja, dia tidak tahu bintang Afrika Selatan mana. Melihat ini, Chen Hao memegang dahinya tanpa daya, sementara Cao Fei berjalan mendekati Feng Dazuang dalam 2 langkah, menendang pantatnya. Tentu saja, itu hanya serangan diam-diam setengah bercanda. Tidak ada ancaman sama sekali. Selain itu, Feng Dazuang tidak memiliki pertahanan terhadap serangan diam-diam Cao Fei. Ini juga menyebabkan situasi saat ini kelinci putih kecil menyerang beruang besar. Melihat pemandangan ini, mata Maya sedikit menyipit. Dia menebaknya dengan benar. Pria pemalu bernama Cao Fei ini benar-benar memiliki kelebihannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin master yang tinggi dan kuat seperti itu masih memiliki serangan diam-diam Cao Fei? Bahkan jika itu tidak menyebabkan kerusakan yang efektif, itu adalah masalah kehilangan muka, tetapi Feng Dazuang membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak mengherankan bahwa itu palsu. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Bintang Afrika Selatan, Bintang Afrika Selatan, kamu tidak tahu. Haha, aku benar-benar tidak tahu. Feng Dazuang menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum bahwa Cao Fei tidak berdaya. Kemudian dia membantu mempopulerkan ilmu pengetahuan dan berkata, bintang Afrika Selatan adalah permata besar yang sangat langka, yang unik di dunia. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Bagi Chen Hao, ketidaktahuan Feng Dazuang tentang bintang Afrika Selatan lebih mungkin membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang daripada keberadaan bintang Afrika Selatan sebagai tiket. Seperti yang dikatakan Cao Fei Gang, bintang Afrika Selatan itu unik. Bagaimana bisa digunakan sebagai tiket untuk menyelenggarakan lelang di neraka? Bisakah dikatakan bahwa hanya satu orang atau satu pihak yang dapat mengikuti lelang mereka? Karena ada orang yang duduk di sebelahnya yang mengetahui lelang dengan baik, Chen Hao tidak akan pelit dan berpura-pura tahu segalanya. Ketika Chen Hao mengajukan pertanyaan ini, Cao Fei, Feng Dazuang dan semua orang, termasuk Lao San, mendengarkan dengan saksama. Tidak semua orang bisa mengetahui gosip seperti itu, jadi tidak ada salahnya untuk mendengarkannya. Melihat Chen Hao dan yang lainnya begitu serius, Maya juga merasakan rasa superioritas di hatinya. Akhirnya, dia menemukan tempat untuk melampaui Chen Hao. Bukankah itu berarti Chen Hao tahu segalanya? Bagaimana kamu tahu hanya ada satu bintang Afrika Selatan? Ketika kalimat seperti itu keluar, semua orang yang hadir tercengang. Maya penuh dengan kebanggaan. Bintang Afrika Selatan benar-benar terkenal pada tahun 1870, tetapi ditemukan pada tahun 1866. Sebelum bintang Afrika Selatan ditemukan secara tidak sengaja, tidak ada yang tahu bagaimana bor air berbentuk buah pir itu berasal. Ada yang mengatakan itu diambil, dan ada yang mengatakan itu jatuh dari langit, tetapi penjelasan sebenarnya harus ditemukan dari permukaan tambang berlian besar, ya. Chen Hao dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang, karena bintang Afrika Selatan tidak termasuk dalam lingkup penelitian mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu banyak tentang asal-usul bintang Afrika Selatan. Mereka hanya tahu bahwa bintang Afrika Selatan sangat berharga. Setelah penemuan bintang Afrika Selatan, sejumlah besar penambang emas bergegas ke tempat bintang Afrika Selatan ditemukan. Justru karena sekelompok orang seperti itulah tambang berlian di bawah bintang Afrika Selatan ditemukan. Konon, bintang Afrika Selatan diberi nama karena berlian besar ini membawa harapan bagi Afrika Selatan, sehingga disebut juga bintang harapan. Jika kita mengatakan bahwa kata-kata sebelumnya atau Maya lagi-lagi membantu mempopulerkan sains, maka paragraf terakhir agak mencolok. Chen Hao melotot ke arah Maya dengan tidak puas. Aku bilang kalau kamu bisa berhenti menggiling, dan jika kamu terus melanjutkan, kamu akan keluar topik. Bagus, bagus. Maya mengangguk dan setuju. Kemudian dengan senyum licik di wajahnya, dia mengatakan sesuatu tentang bagaimana bintang Afrika Selatan menjadi tiket ke lelang yang diselenggarakan neraka. Penemuan bintang Afrika Selatan juga menarik perhatian organisasi neraka, jadi pada tahun 1890, organisasi neraka mengadakan lelang di Moskow, dan mengusulkan untuk mengambil bintang Afrika Selatan sebagai tiket. Permintaan ini menyebabkan kegilaan semua kekuatan di dunia. Setiap saat, permintaan berlian besar secara langsung menaikkan harga berlian, yang berarti bahwa permintaan berlian besar membuat perbedaan besar. Sekarang harga berlian begitu tinggi. Ketika Michael menyelesaikan ini,
Cao Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang fakta bahwa ini semua tentang berlian, dan itu telah berhasil. Maya tidak memperhatikan Cao Fei, tetapi melanjutkan, ketika, di dunia lain yang tidak diketahui orang awam, yaitu, di bawah pencarian gila-gilaan berbagai kekuatan, sekitar 10 berlian yang sebanding dengan bintang Afrika Selatan digali dari tambang berlian tempat bintang Afrika Selatan ditemukan, tetapi berlian ini sama sekali tidak muncul di pasaran. Jadi kamu hanya tahu bintang Afrika Selatan, dan kamu tidak tahu bahwa ada berlian yang lebih besar dan lebih murni daripada bintang Afrika Selatan. Cao Fei mengangguk sambil berpikir. Benar sekali, karena bintang Afrika Selatan itu bisa ditemukan di permukaan tambang berlian, tidak ada alasan mengapa bintang Afrika Selatan itu tidak bisa ditemukan di kedalaman tambang. Kalau bukan karena kamu, aku tidak menyadarinya. Dengan penjelasan seperti itu, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan kata lain, tiket lelang terakhir itu adalah berlian bintang Afrika Selatan. Sejauh ini, aku masih tidak percaya bahwa Chen Hao dalam kondisi yang luar biasa. Kalau apa yang dikatakan Maya itu benar, bukankah tiket lelang ini tidak bisa didapatkan oleh orang biasa? Bagaimana dengan tiket lelang ini? Tahukah kamu apa itu? Setelah memahami sekilas tentang aturan lelang, Chen Hao terkejut atau terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu ketika dia begitu besar. Apakah ini ide dari orang yang disebut kaya? Ada semacam psikologi membenci orang kaya di hati Chen Hao. Tentu saja, itu hanya lelucon. Atas pertanyaan Chen Hao, Maya merenung sejenak dan memberikan jawaban yang tidak dapat dibayangkan oleh Chen Hao. Karena lelang ini diadakan di Tiongkok, tiket untuk lelang ini juga memiliki karakteristik Tiongkok. Apa itu? Chen Hao mengerutkan kening dan tidak mengerti, tetapi sangat normal untuk tidak mengerti, karena siapa yang dapat memikirkan tiket dengan karakteristik Tiongkok? Kepala perunggu zodiak 12 Yuan Mingyuan. Apa? Begitu identitas tiket itu terungkap, Chen Hao langsung linglung di tempat. Bahkan 3 orang tua yang tadinya sangat tenang, tanpa sadar berdiri tegak setelah mendengar tiket itu. Sejak invasi Tiongkok oleh pasukan sekutu dari 8 negara, sejumlah besar harta Yuan Mingyuan telah mengalir ke luar negeri, dan kepala perunggu zodiak Tiongkok juga hilang. Meskipun dengan penguatan kekuatan nasional dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kepala perunggu zodiak Tiongkok telah diambil kembali oleh orang Tionghoa perantauan, masih ada kepala perunggu zodiak Tiongkok yang tinggal di luar negeri. Namun, tanpa diduga, kali ini organisasi kelas dunia neraka yang diluncurkan oleh tiket lelang adalah kepala zodiak. Entah mengapa, meskipun Chen Hao belum bertemu dengan orang-orang organisasi neraka, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Mungkin ini adalah sifat yang menyatu ke dalam tulang-tulang orang Tionghoa. Persatuan selalu eksklusif pada saat yang paling kritis. Perilaku organisasi neraka tidak diragukan lagi menantang garis bawah orang-orang Tiongkok, karena dalam beberapa tahun terakhir, baik negara maupun orang Tionghoa perantauan telah berkomitmen untuk mendaur ulang harta Yuan Mingyuan. Sebagai salah satu kepala perunggu paling representatif dari zodiak, mereka harus didaur ulang. Tetapi sekarang neraka ingin memanfaatkan pelelangan untuk memiliki harta karun ini. Chen Hao secara alami tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi di depan matanya sendiri, tetapi dia tidak memberitahu Maya ide itu. Dia dan Maya hanyalah aliansi jangka pendek, tidak sejauh semuanya dapat dikatakan dari lubuk hati seseorang. Mungkin itu akan terjadi di masa depan, tetapi itu sama sekali tidak mungkin sekarang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Maya juga perlu memasuki pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka dengan bantuan kepala tembaga Yuan Mingyuan. Jika Chen Hao mengusulkan untuk mendaur ulang semua 12 kepala tembaga ke tangannya sendiri atau tangan negara, diperkirakan Maya akan jungkir balik di tempat. Ini bukan yang ingin dilihat Chen Hao. Ada apa? Apakah kamu punya pertanyaan? Melihat Chen Hao linglung, Maya juga bertanya dengan suara. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan menyeringai, tidak ada masalah, tapi saya berpikir, adakah yang bisa membawa 12 kepala perunggu Yuan Mingyuan untuk mengikuti pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka? Itu sudah pasti, Maya berkata dengan sangat tegas, lalu ekspresi kerinduan muncul di wajahnya, dan nadanya menjadi sedikit bersemangat. Keuntungan paling nyata dari organisasi neraka ada di sini. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda mencapai standar penerimaan pelelangan, yaitu, Anda memiliki tiket di tangan, maka Anda dapat mengikuti pelelangan, dan Anda dapat dapatkan standar tertinggi dari organisasi neraka. Perawatan,
bagaimana mengatakannya, dalam kata-kata Cina Anda, harus memegang paha besar. Ada hal lain, memperhatikan bahwa ada yang salah dengan suasana hati Chen Hao, Cao Fei mengambil alih pembicaraan sambil tersenyum, tapi Maya tidak terlalu memikirkannya, menunjukkan bahwa dia sangat yakin untuk memberitahu Cao Fei bahwa itu benar, dan kemudian dia berkata, bukannya tidak ada orang yang menggunakan organisasi neraka untuk menghindari musuh sebelumnya, atau bahkan memecahkan kekuatan yang tidak bisa dilawan dalam satu gerakan. Dengan kata-kata seperti itu, suasana hati Chen Hao hampir jatuh ke bawah dalam sekejap. Tidak peduli apa yang dikatakan Maya, hampir semuanya mengagumi kekuatan besar dari jika seorang kader pasukan mafia Rusia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kecil hingga besar, dia bisa menebak sedikit kekuatan sebenarnya dari organisasi neraka. Jika Chen Hao ingin bertarung satu sama lain dan merebut kembali 12 kepala perunggu zodiak Tiongkok, itu akan lebih sulit daripada pergi ke surga sendirian. Lagi pula, jika Chen Hao benar-benar ingin mengumpulkan semua kepala perunggu Yuan Ning Yuan, dia mungkin tidak hanya memprovokasi kekuatan neraka, tetapi juga kekuatan lain dari seluruh dunia. Sekarang, Chen Hao hanyalah bos bawah tanah di kota Xinhe, dan posisi ini belum ditetapkan dengan tegas. Dia masih marah pada Yang Hu beberapa waktu lalu. Tak disangka, tak lama kemudian adegan yang lebih parah membuat Chen Hao harus membuang kegembiraannya. Entah itu kekuatan dari seluruh dunia atau ancaman dari neraka, Chen Hao tidak bisa menghadapinya dengan santai. Jadi, jalan masih panjang. Memikirkan hal ini, Chen Hao juga berdiri. Dengan pegangan sofa, melihat ini, Feng Dazuang bergegas maju untuk membantu Chen Hao. Pak Maya, maka kerjasama kita sudah dipastikan. Saya akan berinisiatif menghubungi Anda setelah seminggu pemulihan. Ayo lakukan apa yang sudah kita diskusikan. Mata Chen Hao terkulai, dan matanya penuh tirani, seperti kaisar sebelum kemarahannya. Mendengar perkataan Chen Hao, Maya seharusnya sangat senang, tetapi entah mengapa, Maya tidak bisa tertawa dan menatap punggung Chen Hao. Meskipun langkah Chen Hao sedikit sia-sia, setiap kali dia menginjak tanah, dia begitu mantap. Dilihat dari punggungnya, Chen Hao seperti seorang jenderal yang akan pergi berperang. Namun, pedang sang jenderal belum terbuka di depannya, dan kekuatannya tidak terlihat jelas. Aku hanya tidak tahu orang yang tidak memiliki mata panjang mana yang akan menjadi tumbal sang jenderal. Ketika Chen Hao pergi, Lao Shan dan Cao Fei tentu saja tidak akan tinggal di sini. Mereka mengikuti Chen Hao ke kiri dan ke kanan. Feng Dazuang membantu Chen Hao keluar dari villa. Ketika orang-orang muda yang berdiri di pintu melihat sosok Chen Hao, mereka hampir menangis kegirangan satu persatu. Ketika dia datang ke sini, Feng Dazuang telah membuat pernyataan singkat. Chen Hao menerobos masuk ke wilayah orang asing di Tiongkok sendirian. Dia terluka parah dan membutuhkan pertolongan mereka. Bagi mereka, perilaku Chen Hao tidak kalah dengan Zhao Zilong yang selalu menang dan kalah di kubu Cao Jun. Meskipun Chen Hao akhirnya terluka, dia tidak berani karena dia kehilangan kuda yang bagus. Dan mereka adalah BMW berdarah Chen Hao, tombak perak Chen Hao. Dia menekan tangannya untuk memberi isyarat agar anak muda itu tidak terlalu bersemangat. Kemudian Chen Hao dengan lembut menyingkirkan bantuan Feng Dazuang dan matanya melirik anak muda itu. Orang-orang ini adalah jutaan pasukannya, modal yang akan dia lawan di neraka di masa depan. Meskipun mereka mungkin tidak terlalu bagus sekarang, mereka memiliki modal yang mutlak. Mereka masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperkuat diri. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang menarik, dan saya tidak dapat mengatakannya, tetapi di masa depan, Anda mungkin menerima pelatihan paling keras yang pernah ada. Apakah Anda takut? Tidak takut. Bagaimana mungkin anak muda ini takut sebelum mereka bersemangat? Jawaban bulat membuktikan bahwa upaya Feng Dazuang tidak sia-sia. Namun, karena suara mereka yang keras, semua polisi yang berkumpul di villa di dekatnya menjadi tertarik. Sun Yaoyang adalah orang pertama yang datang bersama orang-orang untuk menangani kasus tersebut. Melihat Chen Hao berdiri di tangga di pintu masuk villa, Sun Yaoyang juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia melambaikan tangan ke Chen Hao, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ayo, kamu datang dulu, mari kita bicara. Meskipun anak buah Chen Hao sangat kuat, mereka tetap tidak dapat menakuti polisi tua itu. Jelas bahwa kemunculan Sun Yaoyang agak tidak terduga. Chen Hao berjalan menuruni tangga perlahan, dan ketika dia datang ke Sun Yaoyang, Chen Hao telah membawa senyum jujur. Direktur Sun,
Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang sedang Anda lakukan? Mengacu pada anak muda yang berdiri di depan villa, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena orang-orang ini mengenakan pakaian keamanan seragam, dia bahkan akan berpikir bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang yang datang ke sini untuk latihan. Adegannya, nadanya, dari sudut pandangnya tidak seperti orang biasa. Tidak, ini beberapa penjaga keamanan perusahaan kami. Kudengar ada sesuatu yang terjadi di taman asing. Kebetulan kami sedang melakukan sesuatu di sini, jadi kami datang ke sini. Saya tidak menyangka kami seberuntung itu. Bertemu dengan Direktur Sun, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ketika saya keluar hari ini, ada burung murai di kepala saya sepanjang waktu. Saya ditakdirkan untuk pergi keluar menemui orang-orang mulia. Petik 2. Chen Hao tidak dapat berbicara dengan Sun Yaoyang seperti yang dia lakukan sebelumnya. Siapa Sun Yaoyang? Itu seorang veteran. Dia sudah berada di kepolisian selama beberapa dekade. Dia mencapai posisi ini selangkah demi selangkah. Apa yang belum dia lihat? Adegan apa yang belum pernah kamu alami? Daripada sengaja menutupi apa yang ada, lebih baik ungkapkan dengan jelas dan berinisiatif untuk mengatakan bahwa mereka terang dengan papan tulis. Ayolah, kamu, bagaimana dengan keamanannya? Tentu saja, Sun Yaoyang tidak akan mempercayai kebohongan Chen Hao. Namun, karena Chen Hao telah menjelaskannya sedikit, dia juga memberi alasan pada Sun Yaoyang. Tentu saja, Sun Yaoyang tidak akan menyusulnya. Lagi pula, sampai batas tertentu, Sun Yaoyang dan Chen Hao berada di kubu yang sama. Chen Hao tidak mengatakan apapun tentang pertanyaan Sun Yaoyang kecuali cekikikan kebenarannya. Bawa orang-orangmu segera keluar dari sini. Beberapa orang asing meninggal hari ini. Meskipun sejauh ini belum ada yang melaporkan kasus tersebut, jika ada yang melaporkan kasus tersebut, tidak hanya Biro Keamanan Umum Kota, tetapi juga Departemen Keamanan Publik Provinsi mungkin akan diselidiki untuk bertanggung jawab. Orang-orang seperti Anda, yang bahkan tidak bisa membalikkan semprotan di bawah tekanan di atas, akan ditahan sekaligus. Yang paling penting adalah kamu tidak bisa melakukannya akhir-akhir ini, beri aku sedikit ketenangan. Situasi di kota Xinhe sekarang sedikit rumit. Jangan melakukan gerakan kecil apapun. Setelah 2 kalimat sederhana, wajah Sun Yaoyang menjadi kaku dan nadanya menjadi lebih parah. Apakah pelatihan keamanan ada di sini untukmu? Saya akan memberi Anda waktu 3 menit untuk keluar dari sini, atau saya akan menangkap Anda karena melanggar hukum dan ketertiban. Baiklah, baiklah, kita akan segera pergi. Petik 2. Chen Hao memberi isyarat dan berbalik untuk pergi. Tim yang terdiri dari 60 pemuda dengan cepat bubar. Jelas bahwa dia adalah seorang prajurit dengan kualitas tinggi dan pendidikan tinggi. Akibatnya, setelah Chen Hao menyelesaikan kalimatnya, dia langsung berpencar seolah sedang menggembalakan domba. Di tempat, Sun Yaoyang tertegun, dan Yuan Jianjun, yang datang dari villa juga tercengang. Awalnya, saya melihat situasi di sini tidak benar. Saya ingin datang dan melihat, tetapi sebelum saya sampai di depan, orang-orang itu sudah berhamburan. Ada apa? Sebenarnya, bukan hanya Sun Yaoyang yang melihat kedatangan Yuan Jianjun, tetapi Chen Hao juga melihat Yuan Jianjun. Hanya karena Chen Hao melihat kedatangan Yuan Jianjun, dia memberi isyarat agar orang-orang ini bubar. Kalau tidak, ketika Yuan Jianjun melihat Chen Hao dan orang-orang berdiri tegak, bahkan jika mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan Maiyah, Yuan Jianjun akan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi sekarang itu tidak akan terjadi. Puluhan orang berlarian kemana-mana. Bahkan jika Yuan Jianjun ingin melakukan sesuatu, dia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, Yuan Jianjun hanya dapat melihat Chen Hao dan mereka pergi dari sini dengan mudah, dan tidak ada yang dapat dilakukan. Hei, anak ini, dia sangat cepat berpikir. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Sun berbalik dan berjalan ke tempat kejadian kecelakaan. Dia tidak mengambil beberapa langkah. Setelah melihat Yuan Jianjun masih berdiri di tempat yang sama, dia melambaikan wajahnya, Jianjun. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak pergi ke tempat kejadian perkara? Yah, tidak apa-apa, aku hanya melihat seorang kenalan. Yuan Jianjun menarik sudut mulutnya, dan Sun Yaoyang mengangguk dan melewati Yuan Jianjun. Baru saja, dia sengaja membuat ucapannya sedikit jelek, hanya demi berakting untuk Yuan Jianjun. Kalau tidak,
Yuan Jianjun akan tahu bahwa dia sebenarnya memiliki persahabatan pribadi dengan Chen Hao, dan dia mungkin tidak tahu bagaimana mengaturnya. Meskipun posisi Sun Yao yang lebih tinggi dari Yuan Jianjun, ada satu hal yang membuat Xiao He dikalahkan oleh Xiao He. Karakternya menentukan bahwa dia hampir tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Hanya karena gayanya yang ketat sebelumnya, dia tidak hanya memenangkan hati beberapa orang, tetapi juga menyinggung beberapa dari mereka. Meskipun dia juga memiliki orang-orang yang berdiri di belakangnya, jika seseorang menangkapnya dengan kuncir, itu tidak akan memberinya banyak risiko, tetapi tetap akan ada masalah. Baru-baru ini, kota Xinhe tidak damai. Siapa yang tahu seberapa besar pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh sedikit kelalaian? Selalu benar untuk berhati-hati. Ketika Sun Yao yang lewat, wajah Yuan Jianjun tiba-tiba runtuh. Di antara gelombang orang yang melarikan diri tadi, dia melihat seorang pria yang sangat dikenalnya, Chen Hao, yang tidak hanya merusak perbuatan baiknya, tetapi juga kekayaannya. Jika dia tidak merancang Yang Hu, dia akan memotong kekayaannya sendiri. Dengan dukungan Yang Hu, saat ini, dia mungkin dapat terus naik beberapa tingkat. Tetapi sekarang, tanpa dukungan finansial Yang Hu, sikap orang-orang di atas juga sangat ambigu. Sejauh ini, tidak ada niat untuk menjatuhkannya. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi pada orang yang tidak dapat memberikan manfaat kepada orang-orang di atas. Jadi sekarang Yuan Jianjun akan sangat membenci Chen Hao. Jika itu adalah Chen Hao sekarang, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia harus memegang kasus ini di kepalanya. Selain melampiaskan amarahnya, ia juga bisa menjernihkan rintangan. Namun, karena pihak lain telah melarikan diri, ide ini tentu saja tidak dapat diwujudkan lagi. Setelah mengepalkan tinjunya, Yuan Jianjun pergi ke tempat kejadian karena dia membenci masa lalu. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu apa yang dipikirkan Yuan Jianjun. Ketika Yuan Jianjun tertegun, Chen Hao telah meninggalkan taman asing bersama orang-orang. Feng Dazuang dan keluarganya dapat mencapai pinggiran kota dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, mereka tidak bisa lari. Mereka naik van dan dikelilingi oleh orang-orang mereka sendiri. Chen Hao akhirnya bisa bersantai dan beristirahat dengan baik. Menyipitkan mata sebentar, ketika aku bangun lagi, waktu sudah hampir jam 4 atau 5 sore. Setelah menggosok matanya, Chen Hao melihat lingkungan sempit dan aneh di sekitarnya. Dia juga sedikit bingung. Hei, cantik, hati-hati di jalan. Jika kamu takut, kamu bisa kembali padaku dan berjanji untuk mengirimkannya pulang gelombang. Setelah menyapa wanita yang keluar, Lao Shan menoleh untuk melihat Chen Hao yang sedang bangun. Bos, sebaiknya kamu istirahat sebentar. Sekarang kamu tidak terburu-buru. Kenapa kamu terburu-buru? Saat dia mengulurkan tangan untuk menyambut orang-orang yang keluar, orang ketiga menoleh untuk menghibur Chen Hao, yang bersiap untuk bangun. Hancurkan, ambil sebotol air mineral yang belum dibuka di atas meja, dan tuangkan ke dalam setengah botol. Ini terkesiap dan bertanya, di mana ini? Saat dia bertanya, Chen Hao membuka pintu, dan kepalanya hanya terjulur kurang dari 3 detik, ketika dia tiba-tiba dipegang oleh orang yang lewat. Sekretaris Chen. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Hao segera tahu di mana itu. Di seluruh kota Xinhe, jika seseorang memanggilnya seperti itu hanya akan terjadi di satu tempat. Halo, kamu pulang kerja. Chen Hao menyapa sambil tersenyum, lalu kepalanya menciut dan kembali ke kamar. Bagaimana kamu membawaku ke perusahaan? Itu benar, sekarang lokasi Chen Hao ada di perusahaan SH. Tepatnya, itu harusnya berada di satu-satunya ruang keamanan perusahaan SH. Hanya saja ruang keamanannya didekorasi dengan baik. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda tidak akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah ruang keamanan. Atas pertanyaan Chen Hao, orang ketiga tertawa. Saya tidak bisa menahannya. Saya juga orang yang terorganisir sekarang. Para pemimpin harus melakukan apapun yang mereka inginkan, bukan? Kalau tidak, saya akan mengundurkan diri. Pengunduran diri apa? Apakah kamu laki-lakiku? Kapan kamu bersama Song Yao Yao? Bahkan jika aku berhenti, aku akan berhenti darimu. Apa yang kamu lakukan? Chen Hao hendak marah saat itu juga, tetapi sebelum dia marah, di sana ada ketukan di pintu ruang keamanan, yang seharusnya lebih dingin setelah bekerja. Setelah mendengar suaranya, orang ketiga tersenyum pada Chen Hao. Lalu dia membuka pintu. Song Yao Yao, mengenakan terusan putih,
memegang termos kuning di satu tangan dan tas di tangan lainnya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam tas itu. Keindahan dinasti Song, kenapa kamu ada di sini? Chen Hao tertawa 2 kali. Lalu dia duduk kembali dengan perlahan. Melihat pemandangan seperti itu, Lao Shan mundur dan menutup pintu. Jika aku tidak datang kepadamu, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menghubungiku. Jika temanmu tidak memberitahuku bahwa kamu kembali, aku bahkan tidak tahu bahwa kamu telah tinggal di kota Xinhe, atau bahkan dekat sini. Beraninya kamu baru-baru ini. Petik 2. Bukan seperti itu. Chen Hao berteriak datar. Melihat ekspresi Song Yaoyao, dia jelas tidak mendengarkan kata-kata Chen Hao. Dengan senyuman kering, Chen Hao hanya bisa mengalihkan perhatian Song Yaoyao dengan mengobrol. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk memberitahuku, kan? Apa ini untukku? Chen Hao dengan tidak sopan meraih barang-barang di tangan Song Yaoyao. Kamu bilang kamu boleh datang ke sini, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak hal? Apakah semuanya untukku? Petik 2. Tidak, untuk anjingnya. Song Yaoyao tidak marah lalu meletakkan termos di pelukan Chen Hao dan tetap di tempat yang sama dengan ekspresi wajahnya. Pada awalnya, dia mendengar dari Wang Mingsheng bahwa luka tembak Chen Hao tidak baik, tetapi lebih buruk. Song Yaoyao sedang tidak mood untuk bekerja sepanjang hari, dan dia telah membuat beberapa kesalahan berturut-turut. Tapi dia tidak ingin orang lain di perusahaan mengetahui situasi Chen Hao saat ini. Wanita itu egois. Tidak peduli seberapa kuatnya dia akan menjadi sangat gugup saat bertemu dengan sesuatu yang paling dia pedulikan. Inilah situasi Song Yaoyao sekarang. Setelah mengatur urusan perusahaan, dia buru-buru membawa semua orang di perusahaan itu. Lalu dia mengambil sup yang direbus oleh ayam tua itu dan ingin menebusnya untuk Chen Hao. Bahkan Song Yaoyao tidak tahu kapan dia begitu peduli pada Chen Hao, tetapi ketika dia melihat Chen Hao terbaring di ruang keamanan di pagi hari, pucat seperti orang mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan berteriak di telepon, titik. Namun berkat posisinya yang tinggi sepanjang tahun, Song Yaoyao dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan memerintahkan saudara ketiganya untuk menjaga Chen Hao untuk sementara waktu. Sepanjang hari, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mencari obat yang dikatakan memiliki efek ajaib pada penyembuhan luka. Tentu saja, dia tidak tahu apakah obat ini akan manjur atau tidak. Dia menghabiskan lebih dari 3 jam untuk merebus secangkir sup sendiri. Namun, melihat Chen Hao yang bersemangat, selain wajahnya yang tidak normal, kondisi tubuhnya yang lain bahkan lebih sehat daripada orang normal, entah mengapa dia tiba-tiba marah. Melihat Song Yaoyao dengan segala macam botol dan kaleng di tasnya, Chen Hao tidak bisa menahan perasaan hangat saat mencium aroma sup ayam. Selain di rumah, yaitu bisa merasakan sedikit kehangatan di sekitar Song Yao. Song Yaoyao sebenarnya adalah seorang wanita dengan mulut tajam dan hati yang seperti tahu. Tentu saja, Chen Hao tidak akan merasa tidak puas dengan Song Yaoyao karena sifatnya yang mudah marah. Setelah tertawa beberapa saat, Chen Hao tidak takut panas. Dia mengambil sendok dan mulai minum sup. Song Yaoyao, yang berada di sebelahnya, berkata dengan suara, "Perhatikan panasnya. Tidak ada yang merebutnya darimu. Bagaimana bisa seperti hantu yang kelaparan? Sup, kamu harus meminumnya saat masih panas, dan itu adalah sup yang kamu rebus untukku, dan kamu harus meminumnya saat rasanya lebih lezat, sehingga kamu dapat merasakan perasaan terbaik, gelombang penuh dengan cinta." Atas kepura-puraan Chen Hao, Song Yaoyao tidak memiliki semangat yang baik untuk menepuk Chen Hao. Kamu bisa mengatakan kata-kata yang buruk. Meskipun nadanya mencela, ada kegembiraan yang tak terlihat di matanya. Bagi seorang wanita, apakah ada yang lebih membahagiakan daripada melihat orang-orang yang dia sukai dan makanan yang dia buat? Chen Hao tidak membalas. Setelah mendengkur dan minum, dia akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya setelah seharian kelaparan. Keren. Setelah minum, Chen Hao mendorong termos dan mencoba tidur segera setelah dia berbaring di tempat tidur. Namun, karena Song Yaoyao ada di dekatnya, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa tidur nyenyak? Apa ini? Melihat benda-benda aneh yang dibungkus dalam kantong kertas dan botol kaca yang dikeluarkan Song Yaoyao, Chen Hao benar-benar tidak tahu apa itu. Ini semua obat untukmu. Apa? Mendengar ini, Chen Hao tercengang di tempat. Jika dia tidak salah, dia seharusnya tidak sakit, kan? Jika kamu tidak minum obat, kamu benar-benar sakit. Luka di tubuhmu.
Meskipun Song Yaoyao akan memikirkan Chen Hao dari waktu ke waktu ketika Chen Hao pergi, ketika dia melihat Chen Hao, jejak cinta di hatinya akan langsung hilang. Apakah ini cinta dan benci yang legendaris? Hah, mendengar ini, Chen Hao tanpa sadar melihat ke arah ketiga orang tua itu, tetapi berbalik dan melihat sekeliling. Dia tidak tahu kapan ketiga orang tua itu diam-diam pergi dari sini. Dasar pencuri ayam, apa? Song Yaoyao memiringkan kepalanya dan menatap Chen Hao. Chen Hao dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang aku katakan sangat cerdas. Bagaimana kau tahu aku terluka? Hal yang menyakitkan itu benar-benar dipaksakan untuk dikatakan oleh Lao San, tetapi mengobrol dengan seorang wanita selalu mengikuti maksud wanita itu. Dengan kata-kata seperti itu, wajah Song Yaoyao langsung terlihat bangga. Melihat ekspresi di wajah Song Yaoyao, Chen Hao juga merasa lega. Apakah kamu mengalami masalah akhir-akhir ini? Mengapa kamu tidak terlihat baik-baik saja? Sebenarnya, sejak Song Yaoyao muncul di sini, Chen Hao telah memperhatikan bahwa di balik riasan halus Song Yaoyao, yang tidak dapat disembunyikan adalah rasa lelah yang mendalam. Ini membuat Chen Hao merasa kasihan. Seorang wanita memaksanya untuk mendukung sebuah perusahaan dan mengatakan itu tidak sulit. Itu salah, tetapi Song Yaoyao jelas tidak ingin memberitahu Chen Hao tentang hal-hal ini. Dia menghela napas sebentar, lalu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Yang terpenting bagimu sekarang adalah merawat lukamu. Ketika lukamu sembuh, akan ada tempat untuk menjemputmu. Baiklah, aku pergi dulu. Kamu ingat untuk minum obat. Mungkin untuk menghindari pertanyaan Chen Hao, Song Yaoyao dengan tegas mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Hao. Sebelum Chen Hao sempat mengucapkan selamat tinggal, Song Yaoyao sudah membuka pintu kamar dan pergi. Sebenarnya, Chen Hao tahu bahwa meskipun dia bisa menjaga Song Yaoyao, tetapi menurut sifat keras kepala Song Yaoyao, jika dia tidak ingin mengatakan sesuatu, tidak peduli seberapa keras dia ditekan, dia tidak akan mengatakannya. Melihat Song Yaoyao berjalan menuju mobil melalui ruang keamanan, Chen Hao melirik obat-obatan yang berantakan di atas meja dan berkata dengan senyum masam, bahkan jika kamu tidak ingin aku khawatir, yang tidak kamu ketahui adalah bahwa sikapmu membuatku lebih khawatir. Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Hao tidak melihat ke arah pintu dan berteriak, kenapa kamu tidak cepat-cepat masuk dan berdiri di depan pintu? Hei, bos, jangan marah. Kamu dengarkan penjelasanku, aku juga bisa menjelaskannya. Ketiga, mempelajari nada bicara Chen Hao Gang, dia mendapat tendangan dari Chen Hao. Aku ingin kamu melihat perusahaan. Apa yang jelas-jelas terjadi pada Song Yaoyao. Begitulah caramu bekerja untukku. Chen Hao tidak benar-benar marah ketika dia ditegur. Pria ketiga mengusap pantatnya dan menjelaskan dengan wajah sedih, sebenarnya, itu bukan salahku. Aku ingin mengaturnya, tetapi aku tidak bisa mengaturnya sama sekali, oke. Kakak iparku baru-baru ini mendapat dua masalah. Katakan saja, saat kamu membuka bungkusan herbal yang dibungkus kertas kraft, ada beberapa herbal di dalamnya. Di antaranya, Chen Hao tahu beberapa herbal terkenal, seperti Polygonum multiflorum dan Cordyceps sinensis. Selain itu, ada beberapa hal yang belum pernah dilihat Chen Hao sebelumnya. Pilih ramuan yang terlihat seperti akar suatu jenis tanaman. Rasa nyaman di mulut, dan rasa pahit langsung menyebar. Beberapa saat kemudian, seluruh mulut dipenuhi dengan rasa jamu Cina. Pertama, ada kerabat jauh dari kakak iparku yang datang. Konon dia punya hubungan yang tidak jelas dengan keluarga kakak iparnya, terus terang, dia tidak seburuk gangster kecil, tapi dia terlihat cukup baik. Apa masalahnya? Dia mengambil rokok dari Lao San. Lao San merasa sangat nyaman di sini akhir-akhir ini. Apakah rokoknya masih besar di China? Chen paling mengenal Lao San. Meski kecanduan rokok, ia tidak pernah pilih-pilih rokok. Cerutu kubas seharga beberapa ratus dolar juga sangat menarik untuk dihisap, tetapi bisa dihisap dengan harga beberapa yuan. Selain itu, orang ketiga selalu membeli rokok dengan harga kurang dari 30 yuan. Bukan karena orang ketiga kekurangan uang. Hanya saja orang ketiga sudah terbiasa. Di Tiongkok Raya seperti ini, sangat mustahil bagi orang ketiga untuk membelinya sendiri. Dengan kata lain, apakah hal semacam ini diberikan kepada orang ketiga oleh orang lain? Kamu juga bisa. Mei Mei menghela nafas, dan Chen Hao mengangkat kepalanya. Tidakkah kamu mengatakan dua hal? Satu hal lagi. Apa hal lainnya?
Tetapi sekarang secara pribadi, siapa yang tidak tahu bahwa Anda meliput perusahaan, dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki mata pun akan menyerang perusahaan. Omong-omong, orang ketiga juga bingung. Chen Hao memikirkan situasi saat ini dan mencibir. Sekarang kota Xinhe bukanlah saat Yang Hu menjadi bos bawah tanah. Kami berhasil menyingkirkan Yang Hu. Ini seperti di zaman kuno, ketika kaisar tiba-tiba meninggal dan melihat kursi kaisar kosong, siapa yang tidak mau untuk naik dan duduk dan mencoba perasaan kaisar. Maksudmu beberapa orang tidak peduli sama sekali terhadap kita. Meski penjelasan Chen Hao cukup menyeluruh, Lao Shan masih belum memahaminya. Lagi pula, menggunakan otaknya bukanlah keahliannya. Kami tidak bisa mengatakan itu sepenuhnya. Tindakan kami relatif tidak penting bagi pihak luar, jadi selain beberapa orang yang benar-benar tahu, masih ada beberapa orang yang tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kota Xinhe. Jadi, itu benar, saatnya untuk sedikit menonjolkan diri. Jika kita terus bersikap rendah hati di kota Xinhe, mungkin beberapa kucing dan anjing akan berkumpul, dan inilah waktunya untuk membuat sedikit menonjolkan diri. Ini banyak masalah. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Hao memberikan perintah terakhir, lakukan sedikit penyesuaian. Saya akan tinggal di perusahaan selama 1 hari besok untuk melihat apa yang terjadi pada kerabatnya yang akan berubah. Adapun perintah Chen Hao, Lao Shan selalu melaksanakannya terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Bahkan perintah Chen Hao kali ini sama. Namun, ketika Chen Hao menyelesaikan kalimatnya, Lao Shan tidak berbicara. Karena dia mengetahui kebiasaan Chen Hao, dia akan memberikan solusi atas semua hal yang dia temui saat ini, dan kemudian membiarkan mereka menerapkannya. Adapun hal-hal yang tidak memiliki pandangan panjang, jika kamu tetap low profile untuk waktu yang lama, kamu harus selalu kuat sekali. Jika kamu meyakinkan orang-orang itu pada suatu waktu, masalah yang tidak perlu akan berkurang di masa depan. Ketika Anda memulai lagi, Anda akan belajar mempertimbangkan apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Saat membicarakan kata-kata ini, nada suara Chen Hao sangat datar, seperti mengatakan apa yang harus dimakan di siang hari. Dibandingkan dengan ketenangan Chen Hao, situasi saudara ketiga sangat berbeda. Setelah mendengar perintah Chen Hao, suasana hati saudara ketiga tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Ia senyaman seorang pecandu narkoba yang mengonsumsi beberapa porsi narkoba sekaligus. Itu adalah kenyamanan seluruh tubuh. Oke, saya akan menghubungi Da Zuang sekarang. Berapa waktu tindakan spesifiknya? Lusa, Chen Hao menyeringai, lalu kembali tertidur. Dalam 3 menit, dia mendengkur. Pria ketiga memandangnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia duduk kembali di depan jendela dan memperhatikan orang-orang datang dan pergi, dengan kelopak mata terkulai. Perusahaan SH, keesokan paginya, seorang pria berjaket kulit dan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun masuk ke dalam perusahaan dengan cara yang bertele-tele. Kenapa kamu kesini lagi? Belum beres. Tidak mungkin, sepupuku selalu tidak memberiku uang. Aku hanya bisa datang ke sini sekali. Apa menurutmu aku ingin datang ke sini? Masa muda Huang Mao juga penuh dengan ketidakberdayaan. Dia mengeluarkan sekotak Tiongkok Raya yang belum dibuka dari sakunya dan menyerahkannya ke Lao Shan. Dia berpura-pura akrab dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Yah, jangan lakukan apapun, atau aku tidak bisa menjelaskannya ke atas. Dengan pakaian keamanan dan topi besar di kepalanya, dia terlihat seperti penjaga keamanan yang baik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa penjaga keamanan sebuah perusahaan pakaian dalam kecil adalah seorang tentara bayaran yang membunuh banyak orang? Ayolah, Song Kai sudah berada di sini selama 3 hari berturut-turut. Meski belum ada yang dilakukan, dia akrab dengan penjaga gerbang perusahaan SH. Lao Shan tersenyum dan melambaikan tangannya ke Song Kai, membiarkannya pergi ke perusahaan lewat dirinya sendiri. 2 kali pertama ketika dia datang, Lao Shan tidak yakin apa yang harus dilakukan terhadap orang ini. Tapi sekarang tidak sama. Jika bekas perusahaan itu seperti bangunan tempat tinggal yang tidak berdaya, maka perusahaan sesaat ini dijaga ketat benteng. Bahkan jika pasukan datang, mereka mungkin tidak dapat menembus pertahanan benteng, apalagi hanya bocah kuning seperti itu. Apakah kamu benar-benar siap untuk menyerbu dengan gegabah? Song Kai, yang disibukkan dengan cara mendapatkan uang dari Song Yao Yao, tentu saja tidak tahu bahwa saudara ketiga telah meratapinya di belakangnya. Sepanjang jalan, melihat karyawan-karyawan cantik di perusahaan, Song Kai juga sangat bersemangat. Tetapi,
Tidak perlu mendapatkan uang dari Song Yaoyao. Dia mungkin juga bertanya langsung kepada Song Yaoyao dan bekerja di sini. Bagaimanapun, Song Yaoyao tidak berani memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Mereka yang bergaji tinggi dan sedikit bekerja. Dengan cara ini, dengan uang, wanita-wanita di perusahaan ini banyak memahami, tidak bisakah kamu khawatir menemukan wanita yang cocok? Dengan ide seperti itu, Song Kai semakin bahagia. Dia berjalan menuju seorang karyawan. Song Kai mengangguk dengan angkuh. Tidak hanya itu, tetapi juga di perusahaan ini, dia dapat menyadari rasa hormat yang tidak dapat dia nikmati di luar. Mungkin karena sepupuku adalah bos perusahaan. Setelah melihat diriku sendiri, staf di sini sangat menghormatiku. Song Kai Xiong melangkah dengan gagah berani menuju lantai perusahaan, dan seekor ayam jantan yang memenangkan pertarungan tidak lebih dari itu. Sosok sepupuku yang anggun ada di pikiranku. Jika bukan karena ayahku yang berulang kali menekankan bahwa wanita ini adalah penghasil uangnya sendiri, bahkan jika itu sedikit terlalu banyak tentang meminta uang, itu tidak akan terlalu banyak tentang hal-hal lain. Dalam hal itu, mungkin tidak ada uang di masa depan. Jadi untuk Song Yaoyao, Song Kai masih tidak berani mengajukan tuntutan yang sangat berlebihan itu. Satu-satunya ide yang harus dipegang adalah untuk mendapatkan uang dari Song Yaoyao dan mendapatkan sejumlah uang yang dapat membuatnya hidup kaya. Kakak Song, yang bernama Song Kai ada di sini lagi. Haruskah aku katakan padanya bahwa kamu tidak ada di perusahaan? Apa, dia ada di sini lagi? Baru-baru ini, mendengar kata Song Kai, Song Yaoyao sakit kepala. Dia adalah putra dari saudara laki-laki ayahnya yang pergi lebih awal. Usianya tidak jauh berbeda dengan usianya sendiri, tetapi dia harus memanggil sepupunya sesuai dengan generasinya. Agar adil, Song Yaoyao merasa bahwa dia cukup baik untuk sepupunya, tetapi tidak peduli apa yang dia sarankan, pihak lain selalu duduk di perusahaan. Jika itu orang lain, Song Yaoyao sudah mengirim seseorang untuk mengusirnya. Tetapi ayahnya banyak membantu keluarga Song Yaoyao ketika mereka masih hidup dalam kemiskinan di tahun-tahun awal, jadi ketika Song Kai datang mencari mereka, Song Yaoyao benar-benar malu untuk mengatakannya. Meskipun dia hampir setengah orang kota sekarang, dia masih menyimpan kesederhanaan unik orang pedesaan di dalam hatinya. Terus terang, itu adalah gagasan bahwa setetes air harus dihargai oleh mata air. Mungkin Song Kai baru saja memahami ide Song Yaoyao, jadi dia akan datang ke sini satu demi satu, dan dia bisa minum teh di sini seharian dengan secangkir. Jika pada awalnya Song Yaoyao tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia memberikan sejumlah uang kepada Song Kai keesokan harinya. Song Kai mengambil uang itu dan pergi, tetapi dia datang lagi pada hari ketiga. Sudah beberapa hari, sebenarnya, bukan hanya Lao San yang mengenal Song Kai. Semua orang di perusahaan hampir mengenal pria berkulit tebal yang sebanding dengan tembok kota ini. Tetapi Song Yaoyao tidak mengatakan apa-apa, dan orang lain tidak berani melakukan apapun. Tetapi hari ini berbeda, karena pria paling nakal di perusahaan itu kembali. Biarkan dia masuk. Aku ingin melihat siapa pria yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap manajer umum Song kita. Oh, bagus. Xiaobai Tiantian dari meja depan menjawab, dan kemudian dengan bersemangat bertanya, Sekretaris Chen, bagaimana Anda akan menghadapi orang ini? Kenapa kamu tidak datang dan melihat sendiri? Biar aku yang beritahu. Cepat suruh dia masuk. Song Yaoyao mengambil mikrofon dari Chen Hao, menatap Chen Hao, lalu menutup telepon lagi. Aku beritahu kamu, orang bernama Song Kai itu, ayahnya tidak membantu keluarga kita saat itu, jadi jangan main-main, dan orang itu tampaknya tidak berada di jalur yang benar. Jangan membalikkan perahu di selokan. Petik 2. Sedikit gelisah melihat Chen Hao, meskipun Chen Hao telah mengatakan hal-hal hari ini kepadanya, tetapi Song Yaoyao masih mengingatkannya. Tentu saja, yang dikhawatirkan Song Yaoyao bukanlah Song Kai, tetapi Chen Hao. Wajah Chen Hao pucat dan tidak sadarkan diri ketika dia jatuh di tempat tidur. Song Yaoyao tidak percaya bahwa Chen Hao dapat pulih dalam satu hari. Tidak ada yang salah dengan obat-obatan itu. Tetapi itu masih obat-obatan herbal Tiongkok yang normal, dan itu bukan pil ajaib. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Chen Hao dapat disembuhkan hanya dengan menyembuhkannya? Dari cedera pertama Chen Hao, Song Yaoyao tahu bahwa Chen Hao jelas tidak sesederhana yang terlihat. Namun, Song Yaoyao tidak pernah meragukan Chen Hao, karena mereka bersama ketika mereka masih muda. Song Yaoyao tahu orang seperti apa Chen Hao.
Bahkan jika 5 tahun dapat mengubah seseorang, Song Yaoyao sangat yakin bahwa Chen Hao akan selalu menjadi anak desa yang dikenalnya. Sekarang apa yang telah dilakukan Chen Hao tidak diragukan lagi merupakan verifikasi dari pandangan Song Yaoyao. Faktanya, ketika dia mendengar Chen Hao mengatakan bahwa semua hal ini diserahkan kepada baginya, Song Yaoyao sangat tersentuh. Apa yang lebih menyentuh daripada mengambil tanggung jawab sejak kecil dan membantunya memecahkan kesulitannya sendiri. Jangan khawatir, tidak peduli apakah itu naga di laut atau harimau di gunung, tetapi ketika menyangkut 3 bagian tanahku, naga harus melingkar untukku, dan harimau harus tiarap untukku. Chen Hao mengangkat kepalanya dengan bangga. Wajah Song Yaoyao hanya menunjukkan sedikit ekspresi mengharukan, dan kemudian dia dibasuh bersih oleh kata-kata Chen Hao. Lagi pula, begitu banyak gadis di perusahaan yang mengandalkanku. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka jika aku tidak mengusirnya? Benar, persetan. Mendengar ini, Song Yaoyao datang dan meninju dada Chen Hao. Chen Hao pandai dalam segala hal, tapi dia memiliki terlalu banyak nafsu. Bukankah pilihan yang baik bagi pria seperti itu untuk menjadi seorang suami? Ah, sakit, aku akan mati karenanya. Song Yaoyao tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi wajah Chen Hao berubah. Dia memegang meja dengan satu tangan dan hampir jatuh. Melihat ini, Song Yaoyao dengan cepat melangkah maju untuk memegang Chen Hao, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi kekhawatiran. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat kerutan Chen Hao, Song Yaoyao teringat bahwa Chen Hao masih terluka. Dibutuhkan ciuman untuk bangun. Saat dia merasakan kelembutan kedua kelompok dengan tangan di atas kepalanya, wajah Chen Hao bersinar dengan warna juling. Setelah menyadarinya, wajah Song Yaoyao berubah dan dia mengulurkan tangan untuk mendorong Chen Hao menjauh. Sebelum dia mendorong Chen Hao menjauh, Chen Hao memegang Song Yaoyao di pelukannya dengan dahinya. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menemukan kuil rusak di Gunung Xiaoseng dan melahirkan beberapa biksu muda? Petik 2. Song Yaoyao tidak bisa menahan tawa sejenak. Chen Hao tersenyum bangga, menegakkan kepala Song Yaoyao, dan mencium kening mulus pihak lain. Suara itu memiliki daya tarik yang khas dari suara laki-laki. Sekarang aku di sini, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah lebih baik tersenyum? Wanita yang mengerutkan kening menua lebih cepat. Tepat ketika Chen Hao hendak mematahkan garis pertahanan psikologis Song Yaoyao dengan cangkang berlapis gula, pintu ruang kantor langsung dibuka. Sepupu, aku mengganggumu lagi. Song Kei masuk ke kantor sambil tersenyum. Begitu dia mendongak, dia hanya melihat Song Yaoyao dan Chen Hao berpelukan bersama. Siapa kamu? Song Keiming menunjukkan nada bertanya dan menjelaskan bahwa dia telah menganggap perusahaan itu sebagai tasnya sendiri. Dibandingkan dengan nada bertanya Song Kei, Chen Hao langsung memarahi. Tidak ada yang mengajarimu untuk mengetuk ketika kamu memasuki kamar seseorang. Keluar, ketuk pintu dan masuk lagi dengan pelatihan Chen Hao yang sangat tidak sopan, Song Kei langsung terdiam di tempatnya. Melihat Song Kei linglung, nada suara Chen Hao tiba-tiba turun ke titik beku. Aku sudah bilang padamu untuk keluar dan mengetuk pintunya lagi. Apa kamu tidak mengerti? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini lagi, Chen Hao tidak bermaksud melepaskan Song Yaoyao. Sebaliknya, dia mengencangkan lengannya dan mengunci Song Yaoyao sampai mati. Perjuangan tidak membuahkan hasil. Song Yaoyao hanya bisa menyerah dan membenamkan kepalanya di dada Chen Hao untuk mencegah Song Kei melihat ekspresinya. Pergilah. Chen Hao meraung lagi. Song Kei terkejut dan tanpa sadar keluar dari kamar. Dia juga membawa pintu itu bersamanya. Setelah Song Kei pergi, Chen Hao melepaskan Song Yaoyao. Kemudian, sambil tersenyum, Song Yaoyao menginjak Chen Hao dengan marah. Namun dibandingkan dengan marah, Song Yaoyao merasa lebih malu dan khawatir dengan sikap seorang wanita kecil. Chen Hao tentu saja tidak terlalu peduli. Tidak tahu bagaimana reaksi Song Kei di depan pintu, dia langsung penuh amarah. Baru saja, dia melihat Dewi yang tak terhapuskan dalam pikirannya sedang dipeluk oleh seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan pria itu memarahi dirinya sendiri. Dan di depan Dewimu sendiri. Hampir tanpa disadari, Song Kei ingin membuka pintu dan menemukan pria itu untuk berdebat. Namun sebelum dia bergegas masuk, Song Kei memikirkan pria yang baru saja menyuruhnya keluar dari kantor, dan postur tubuhnya saat berbicara. Pria macam apa yang bisa berkata seperti itu dengan sikap seperti itu? Ini seperti seorang kaisar di bumi. Kata-kata,
Setiap pandangan, setiap kata, penuh dengan momentum yang tidak dapat diganggu-gugat. Dia hanya melihat momentum seperti ini ketika dia melihat anak-anak kaya yang sedang berlomba di Jalan Huanxi di kota Xinhe. Apalagi pria di kantor itu tak hanya punya momentum yang tidak bisa diganggu-gugat, tapi juga bercampur dengan keganasan para preman di penjara. Setelah pemikiran ini bergema di benaknya untuk waktu yang lama, Song Kai masih menahan amarahnya dan mengetuk pintu. Sebentar, lagu apa yang Kai tidak duga adalah pria di ruangan itu tidak mengizinkannya masuk. Sebaliknya, biarkan dia berdiri di luar kantor seperti orang bodoh. Kantor Song Yao Yao berada di bagian paling dalam dari lantai kantor. Para pegawai wanita yang datang dan pergi memandang Song Kai dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tatapan itu sudah cukup membuat Song Kai merasa terhina. Dia telah berada di sini lebih dari sekali atau dua kali, tetapi baru kali ini dia merasa sangat kesal bahkan ingin berbalik dan pergi. Di kantor, ketika Song Yao Yao telah menyelesaikan pakaiannya, Chen Hao mengeluarkan kacamata polos berbingkai hitam dari saku mantelnya, menyisir rambutnya sedikit ke belakang dan merawatnya. Chen Hao berkata, "Masuk." Setelah mendapat perintah untuk masuk, Song Kai membuka pintu dengan wajah muram dan masuk. Setelah memasuki kantor lagi, Song Kai merasa bahwa apa yang baru saja dilihatnya hanyalah ilusi. Song Yao Yao sedang bekerja di mejanya dengan serius. Pria yang baru saja dilihatnya itu memiliki mata di wajahnya dan setumpuk dokumen di tangannya. Tampaknya dia sedang menunggu Song Yao Yao untuk menandatangani namanya. Lengkungan mulutnya pas, tidak terlihat seperti pria itu. Sepupu, dengan enggan tersenyum, Song Kai mengulurkan tangannya dan menyapa Song Yao Yao. Kemudian Song Yao Yao mengangkat kepalanya dan menatap Song Kai. "Ayo duduk di sana dan beristirahat. Aku akan mengurus semuanya di sini. Ada terlalu banyak hal hari ini." Petik 2. Setelah itu, Song Yao Yao membungkuk untuk bekerja lagi, dan Song Kai tercengang lagi. Dia tidak tahu apa situasinya. Hari ini, sikap Song Yao Yao tidak seperti beberapa hari yang lalu. 2 hari yang lalu, meskipun Song Yao Yao bisa merasakan bahwa dia sangat jijik dengan dirinya sendiri, dia tidak mengatakan kata-kata dingin seperti itu di depan wajah ayahnya. Bagaimana sikapnya sekarang? Apakah kamu siap untuk mengusir dirimu sendiri? Akan sangat naif untuk berpikir bahwa dengan cara ini dapat mengusirku. Sebelum dia sampai di sini, Song Kai sudah siap menghadapi perlakuan seperti itu. Song Yao sangat puas bahwa dia bisa bertahan begitu lama untuk marah. Sekarang permusuhan telah terungkap, saatnya untuk melihat siapa yang cukup berwajah tebal. Dalam hal ini, Song Kai yakin bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. "Oh, bagus." Song Kai memberikan jawaban yang bahagia. Dia menemukan tempat kosong di kantor dan duduk. Dia tidak bermain dengan apapun. Dia hanya melihatnya dengan lurus, tidak dalam keadaan kesurupan, tetapi di sana-sini. Itu seperti mengamati tata letak kantor. Melihat ekspresi masing-masing, mata Chen Hao menyipit. Melihat Song Kai tidak berbicara, dia hanya duduk di sana. Song Yao Yao, yang berpura-pura bekerja keras, diam-diam menarik pakaian Chen Hao. Dia seperti ini beberapa kali. Dia hanya duduk di sana dan tidak bermain dengan ponselnya. Paling-paling, dia hanya membaca beberapa majalah. "Bukankah maksudmu aku hanya ingin menunjukkan wajahku padanya?" Dia merasa bahwa dia terluka jika kamu melihat ke bawah. "Apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk pergi?" "Apakah aku mengatakan itu?" Chen Hao berpura-pura menjadi orang bodoh dan bertanya balik. Sikap Chen Hao membuat Song Yao Yao ingin memukul seseorang. Melihat bahwa momentumnya tidak tepat, Chen Hao batuk, jatuh sedikit dan mendekati Song Yao Yao. "Jangan khawatir, semua ini dalam harapanku. Kamu hanya perlu menonton drama yang bagus selanjutnya. Tapi aku mengingatkanmu sebelumnya bahwa kamu harus bekerja sama denganku. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, bahkan jika aku seorang peri, aku tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak bisa bersikap kasar, kan?" Mendengarkan kata-kata heroik Chen Hao, Song Yao Yao tidak dapat menahan rasa khawatirnya lagi. Ini adalah masalah terbesar bagi wanita urban. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu melihat ke depan dan ke belakang, selalu khawatir tentang masalah apa yang akan muncul. Namun, Song Yao Yao lah yang telah lama menjalankan perusahaannya. Dia bahkan berkembang dan berkembang. Tunggu dan lihat saja. Setelah itu, Chen Hao meletakkan dokumen tersebut di meja Song Yao Yao.
Chen Hao menepuk-nepuk debu yang tidak ada itu, lalu berjalan mendekati Song Kai. Dari mana asalmu, kawan? Penduduk lokal di kota Xinhe. Song Kai juga sedikit gugup saat melihat Chen Hao mendatanginya. Namun, sepertinya Chen Hao tidak bermaksud mencari kesalahan. Dia berjalan ke wajah Song Kai dan menyapa, lalu duduk di sampingnya. Hal ini membuat Song Kai sedikit bingung. Menurut sikap Chen Hao barusan, dia seharusnya memiliki pendapat yang baik tentang dirinya sendiri, tetapi itu normal, karena apa yang baru saja dilakukan Chen Hao dapat dianggap sebagai diam-diam melakukan beberapa hal yang memalukan. Jika hal seperti ini dilihat, Song Kai akan sangat kesal. Oh, orang lokal, tapi kenapa mereka tidak terdengar seperti orang lokal? Saya penduduk asli kota Xinhe. Dalam pandangan Song Kai, perkataan dan perbuatan Chen Hao tidak diragukan lagi adalah dua lengsi. Bahkan Song Yaoyao sedikit bingung karena pertanyaan Chen Hao bisa berguna. Ya, di mana orang-orang tinggal di kota Xinhe? Chen Hao tidak berhenti berbicara karena kata-kata ini terdengar konyol. Sebaliknya, dia terus bertanya. Anda harus menundukkan kepala di bawah atap, tetapi Song Kai hanya bisa mengikuti pertanyaan Chen Hao. Saya berasal dari desa Jianjia di kota Xinhe, tempat saya tinggal bersama sepupu saya. Tetapi kemudian saya mengikuti ayah saya ke kota Beiyuan untuk pembangunan, dan saya baru kembali baru-baru ini. Menurut kata-kata ayah saya, ketika saya tua, saya masih harus kembali ke rumahku sendiri. Tidak peduli betapa bagusnya di luar, itu selalu menjadi tempat orang lain, dan aku hanya bisa merasa nyaman ketika kembali ke rumahku sendiri. Di permukaan, Song Kai terlihat seperti preman sungguhan, tapi tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia sama sekali tidak terlihat seperti preman jalanan. Sebaliknya, dia terlihat seperti orang tua dengan derajat tinggi yang sudah lama berkelana di dunia luar. Namun, ini sepenuhnya di luar pertimbangan Chen Hao. Setelah mendengar perkataan Song Kai, dia pun berkata dengan penuh emosi, "Ya, bagaimana kamu mengatakan itu? Apakah daun-daun itu pada akhirnya akan jatuh ke tanah?" Petik 2. Song Kai menyarankan agar Chen Hao bertepuk tangan, dan suara, "Pak," membuat takut Song Kai. Itu benar, itu yang ayahmu maksudkan. Dengan anggukan, evaluasi Song Kai terhadap Chen Hao telah turun lebih dari satu tingkat, dan Chen Hao jelas tidak menyadari bahwa dirinya telah diremehkan oleh bocah kuning ini. Dengan perasaan yang kuat, dapat dikatakan bahwa beberapa orang sudah tua dan ingin pulang setelah lama berada di luar. Song Kai sangat kooperatif dengan senyumannya. Hatinya tidak senang, tetapi wajahnya menunjukkan senyuman yang sangat ramah. Melihat perubahan ekspresi Song Kai, Chen Hao juga memiliki gambaran umum di dalam hatinya. Keduanya berbicara selama hampir setengah jam. Tepat ketika Song Kai tidak ingin membicarakan hal-hal yang berantakan ini dengan Chen Hao lagi, Chen Hao mengulurkan tangannya. Senyum yang hampir profesional di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian dia menggantinya dengan senyuman yang sangat acuh tak acuh, yang tampak seperti tertawa seperti sedang bermain. Aku sudah mengobrol denganmu cukup lama. Sulit bagimu. Aku sangat bingung. Aku tidak tahan dengan semua kata-kata ini. Bisakah kamu tetap melakukannya? Jika tidak apa-apa, apakah kamu percaya? Kata-kata Chen Hao sangat lugas. Song Kai tidak menyangka bahwa Song Yaoyao duduk di satu sisi. Chen Hao bahkan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Wajahnya sedikit berubah. Song Kai berkata terus terang, "Ya, aku datang ke sini untuk suatu tujuan. Karena kamu telah bertanya, aku tidak bermaksud untuk tidak menjawab, kan?" Pada saat ini, Song Kai menunjukkan warna aslinya, dan seorang gangster harus menanggapi. Chen Hao terkekeh dua kali, dan Song Yao juga mengangkat kepalanya. Tatapan Song Kai tertuju pada wajah Chen Hao selama beberapa detik, dan segera jatuh pada Song Yaoyao. "Tujuanku sangat sederhana, uang. Aku berharap sepupuku dapat meminjamkanku 200.000 yuan. Pinjamkan aku uang, dan aku tidak akan pernah berada di sini lagi." 200.000 yuan bukanlah jumlah yang besar bagi sepupuku. Apa katanya, itu sebenarnya bukan angka yang besar, tetapi aku harap kamu dapat mengerti bahwa uang tidak datang dari angin. Kenapa aku harus memberimu 200.000? Senyum di wajah Chen Hao tidak hanya tidak menghilang, tetapi menjadi lebih cemerlang, seperti kata-kata Song Kai yang merupakan lelucon yang sangat lucu, yang membuat Song Kai-dun, yang telah menyiapkan momentum yang cukup untuk melakukan dua gerakan dengan Chen Hao, merasa seperti dia meninju ke udara. Karena ayahku membantu Song Yaoyao.
Song Kaili berkata dengan marah, kenapa kamu tidak membiarkan ayahmu meminta uang? Chen Hao harus memberinya acungan jempol saat dia mengatakan ini. Bahkan ketika Song Yaoyao mendengar ini, dia sangat senang. Awalnya, dia khawatir Chen Hao akan menggunakan kekerasan terhadap Song Kai. Tetapi sekarang tampaknya pikiran Chen Hao tidak penuh dengan otot. Tetapi saya pikir begitu. Jika tidak ada yang terjadi 5 tahun lalu, Chen Hao mungkin menjadi bintang baru di beberapa kalangan akademis. Meskipun kecelakaan itu membuat Chen Hao tidak dapat melanjutkan studinya, otaknya yang cerdas tidak akan menjadi bodoh. Saya hanya mendengar bahwa orang bodoh akan menjadi pintar, tetapi saya tidak pernah mendengar bahwa orang pintar akan menjadi bodoh. Itu karena, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Song Kai tidak akan mengatakannya sendiri, karena jika kata-kata seperti ini benar-benar diucapkan dan disebarkan, itu akan memiliki dampak yang tak terukur padanya dan ayahnya, yang bukan merupakan hasil yang dia inginkan. Karena apa? Kenapa kamu begitu peduli? Jangan berpikir bahwa kamu dan Song Yaoyao memiliki hubungan yang mencurigakan, sehingga kamu bisa bertindak gegabah. Aku akan memberitahumu, kamu tahu apa, minggir saja, ambil uangnya dan aku akan pergi. Aku tidak akan memberitahumu apa yang terjadi hari ini, atau aku akan memberitahu seluruh perusahaan apa yang kamu lakukan di kantor. Menurut pendapat Song Kai, Chen Hao tidak akan pernah membiarkan dirinya mengatakan hal seperti itu. Itulah sebabnya Song Kai begitu tidak takut, karena dia pikir dia memiliki kartu di tangannya, dan Chen Hao akan sangat khawatir bahwa dia akan mengungkapkan hal-hal ini. Tetapi bagaimana dengan faktanya? Faktanya, sikap Chen Hao terhadap hal-hal ini sama sekali tidak peduli. Ya, apakah kamu takut? Jika kamu takut, lakukan apa yang aku katakan, jika tidak, kamu tidak akan pernah berani membayangkan konsekuensinya. Tepat setelah menyelesaikan kalimat ini, dia memperhatikan bahwa Chen Hao tampak seperti orang bodoh. Song Kaiman bertanya, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu bebas, aku tidak peduli, bahkan jika kamu memberitahu orang lain, itu tidak masalah. Tepatnya, aku tidak bisa membiarkan mulutmu keluar dari berita, kalau tidak, akan terlalu tidak nyaman untuk menyelinap setiap hari. Jika kamu memberitahu orang lain, kita bisa menjadi cerah dan hanya bersama. Setelah itu, Chen Hao mengeluarkan ponsel dari tubuhnya. Layar ponsel itu selalu menyala. Jika kamu perhatikan dengan saksama, kamu akan menemukan bahwa ponsel itu masih berada di antar muka perekam. Dan haruskah aku mengingatkanmu bahwa aku telah merekam semua kata-kata yang kamu katakan tadi? Menurut hukum Tiongkok, kata-kata yang kamu katakan tadi telah merupakan kejahatan penipuan. Wajah Chen Hao penuh dengan rencana, sementara tubuh Song Kai gemetar. Negosiasi adalah situasi seperti itu. Semakin tenang kamu, semakin gugup pihak lain. Ketika pihak lain sangat gugup, semuanya akan sangat mudah diselesaikan. Kamu, jangan membuatku takut. Meskipun kalian tidak percaya, tangan Song Kai dengan cepat meraih ponsel, tetapi tangan Chen Hao lebih cepat dari tangannya. Ketika Song Kai menyentuh ponsel, Chen Hao telah memukul tangan Song Kai dengan satu pukulan. Itu tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi bagi Song Kai, pukulan Chen Hao seperti palu yang berat. Di tempat itu, Song Kai berteriak, tetapi dia tidak berteriak beberapa kali. Chen Hao telah menamparkan telapak tangannya di wajah pihak lain lagi, dan teriakan itu tiba-tiba berhenti. Song Kai tercengang oleh suara, klik. Tenggorokannya bergerak beberapa kali. Song Kai membuka mulutnya dan meludahkan gigi. Ketika dia menggoda Chen Hao telah kembali ke posisi semula dengan senyum menghina di wajahnya. Sikap Chen Hao berubah dari senyum di awal menjadi wajah dingin dengan senyum di sudut mulutnya. Siapa kau? Kau pikir kau pantas untuk ditakuti olehku? Kukatakan padamu, jika bukan karena wajah Song Yaoyao, aku akan membuatmu menghilang di kota Xinhe secara langsung. Siapa kau? Entah itu nada bicara Chen Hao ketika memasuki pintu atau tangan Chen Hao tadi, Song Kai akhirnya mengerti bahwa percakapan Chen Hao dengannya hanyalah sebuah kedok. Sekarang Chen Hao adalah wujud aslinya, dan Chen Hao dalam wujud ini adalah wajah aslinya. Inilah pria yang ingin menyerap pikiran orang dengan setiap gerakannya. Itulah wujud aslinya. Kau tidak peduli siapa aku. Setelah berpikir sejenak, Chen Hao tiba-tiba mengubah ucapannya dan berkata, kamu seharusnya tahu bahwa perusahaannya hampir bangkrut belum lama ini karena kegagalan pembiayaannya, kan? Namun kemudian, dia tidak tahu dari mana mendapatkan investasi dalam jumlah besar.
Bukan saja dia tidak bangkrut, tetapi bisnisnya malah berkembang pesat. Sekarang aku dapat memberitahu kamu bahwa aku berinvestasi dalam investasi itu, jadi kamu dapat memperlakukanku sebagai pemegang saham terbesar kedua di perusahaan, dan sebagai tambahan, aku adalah seorang sekretaris dan pacar Presiden Song. Song Yaoyao menghentakkan kakinya ke belakang, tetapi Chen Hao tidak perlu mengatakan apapun tentang itu. Sekarang, tidakkah kamu ingin memberitahu orang lain melalui Song Kai? Investor, kamu seorang sekretaris, dari mana datangnya investasi uang sebanyak itu? Kamu pasti bercanda, kan? Kamu pasti bercanda. Apakah kamu bercanda? Kamu yang paling tahu. Sambil mengatakan ini, Chen Hao mendekati Song Kai dan berbisik, jika aku memberitahu kamu bahwa setengah dari pasukan bawah tanah di kota Xinhe ada di tanganku, apakah kamu akan lebih terkejut? Kamu, Chen Hao duduk kembali di sofa. Song Kai menunjuk ke arah Chen Hao dan berteriak ngeri. Namun, karena dia sangat takut, dia tergagap. Kamu Chen Hao? Kamu Chen Hao? Benar. Seharusnya aku memikirkannya. Anda adalah satu-satunya pria di perusahaan. Anda adalah Chen Hao. Melihat ekspresi Song Kai, sepertinya dia sudah lama mengetahui identitas Chen Hao, tapi ini normal. Sekarang di kota Xinhe, orang normal tidak tahu siapa Chen Hao. Bagaimana mungkin para preman yang berkeliaran di jalanan dan gang sepanjang hari tidak mengenal orang yang membunuh Yang Hu yang terkenal di jalan? Sekarang kamu mengenalku, itu akan lebih baik. Apakah kamu menginginkan 200.000 itu sekarang? Jika kamu mau, aku akan mencari seseorang untuk segera memberikannya kepadamu, tetapi apakah kamu dapat keluar dari perusahaan itu di luar pertimbanganku? Dengan mengangkat bahunya, Chen Hao berhenti berbicara. Terkadang diperlukan ancaman yang diperlukan, seperti yang dia katakan sebelumnya. Jika Anda tidak mengalahkan orang-orang bodoh itu, dia tidak akan pernah tahu betapa kuatnya Anda. Tidak, aku tidak mau. Aku berangkat sekarang. Meski ditampar oleh Chen Hao, Song Kai tidak pernah terlihat sombong saat pertama kali datang. Dia hampir bergegas keluar kantor seperti tikus yang tenggelam. Bang, dan suara pintu ditutup pun menarik perhatian karyawan lainnya. Beberapa waktu lalu, Song Kai pasti akan terlihat tampan dan menggoda para karyawan cantik di perusahaan tersebut. Tapi sekarang, dia tidak peduli dengan hal itu. Dia berlari sampai ke tangga dan melihat ke belakang dengan ngeri. Dia hanya melihat Chen Hao duduk di sofa, matanya mengawasinya dan menggigil. Song Kai tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di sini, terlepas dari menunggu lift, bergegas menuruni tangga, keluar dari perusahaan SH. Dalam hal ini, Chen Hao tanpa daya mengangkat bahu ke arah lagu Yao Yao. Tidak mungkin, orang seperti ini tidak membersihkan makanannya baik-baik saja. Tapi pada akhirnya kamu berhasil. Song Yao Yao sangat tidak puas dan berkata bahwa Chen Hao tersenyum. Ekspresi dingin wajahnya barusan seakan mencair secepat es di bawah terik matahari. Apakah kamu menggunakan cara yang luar biasa di saat yang luar biasa? Kalau tidak, aku harus memperlakukannya seperti telur yang lembut. Dia akan datang kepadamu lain kali ketika dia tahu cara menindasmu. Aku menyebutnya sekali dan untuk selamanya. Hanya kamu yang bisa bicara. Song Yao Yao memberinya tatapan pucat, dan mulutnya penuh dengan keluhan, tetapi hatinya sangat jernih. Sayang sekali Chen Hao berani menggunakan metode seperti itu. Jika itu orang lain, seperti dia tidak akan pernah berpikir tentang hal seperti itu. Bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dengan kata lain, jika dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin, itu hanya metode Chen Hao. Sudah beres, bukan? Sambil tersenyum, Chen Hao pergi ke jendela dan melihat punggung Song Kai. Dia mengatakan itu yang dia katakan. Namun, Chen Hao selalu berpikir bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Apakah ada lagi yang disembunyikan lagu Kai dari dirinya? Tanda tanya, seberapa baik dirimu? Song Yao Yao, yang duduk di belakang mejanya dan menonton drama yang bagus, juga merasa lega. Bagaimanapun, masalah itu akhirnya terpecahkan. Setelah masalah ini terpecahkan, saatnya untuk menangani masalah lain. Dibandingkan dengan masalah ini, masalah itu benar-benar rumit. Melihat sosok Chen Hao yang berdiri di dekat jendela, Song Yao Yao menghela nafas sedikit. Sekarang dia sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu Chen Hao tentang hal itu. Jika Anda memberitahu Chen Hao, itu akan diselesaikan secepat masalah ini, kan?
Tetapi dia tidak ingin menjadi wanita di belakang orang lain. Apakah ada negosiasi lagi besok? Biarkan saya melalui negosiasi, tetapi Anda harus memberitahu saya detailnya. Jika tidak, saya tidak tahu apa-apa. Jika terjadi kesalahan, terserah Anda. Petik 2. Anda tahu. Bahkan jika saya tidak tahu, bolehkah saya bertanya? Seperti Anda selalu menulis kata, "Saya tidak senang," di wajah Anda setiap kali Anda menghadapi sesuatu. Bahkan jika saya tidak tahu apa yang terjadi selama saya pergi, saya masih bisa menebaknya. Yah, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Sambil mendesah, Song Yaoyao menyerah dan terus membawanya sendirian. Setelah Song Kai pergi, dia meninggalkan perusahaan dan masuk ke mobil bisnis Mercedes-Benz yang diparkir di seberang jalan. Melihat Song Kai muncul, orang-orang yang telah menunggu di Mercedes-Benz itu melihat Song Kai dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka, seorang pria gemuk besar yang akan merobek jasnya, meraih tangan Song Kai dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kabarmu? Bagaimana kalau kita terus mencari Song Yao besok?" "Ya, tentu saja." Jalan itu berpikir tidak apa-apa untuk memanggil Chen Hao kembali, tapi aku akan memberitahu dia bahwa Chen Hao tidak maha kuasa. Dibandingkan dengan kepercayaan diri Song Kai, ketidaksabaran di wajah mereka yang duduk di dalam mobil berubah menjadi panik. Chen Hao, apakah dia orang yang menyingkirkan Yang Hu? Apakah dia di perusahaan SH sekarang? Benar sekali. Song Kai menyentuh wajahnya yang bengkak dan menggertakkan giginya dan berkata, "Sialan, aku akan memberitahunya. Aku berani memukulku. Aku akan memberitahunya apa kesalahannya." Meskipun sama seperti sebelumnya, Song Kai sekarang hampir berbeda dari Song Kai yang gangster tadi, dengan tatapan licik di matanya dan kemarahan di matanya. Tepat setelah Song Kai kembali ke mobil, orang-orang di dalam mobil mendengar apa yang dikatakan Song Kai bahwa Chen Hao muncul lagi di perusahaan SH. Mendengar berita ini, reaksi semua orang penuh ketakutan. Mereka tidak menyangka Chen Hao akan muncul lagi. Menurut prediksi sebelumnya, Chen Hao baru akan muncul di perusahaan setidaknya seminggu kemudian. Jika dia muncul sepagi ini, bukankah rencananya akan gagal? Dibandingkan dengan kepanikan masyarakat, reaksi Song Kai lebih tenang. "Jangan khawatir, bukan Chen Hao yang perlu kita tangani. Rencananya, yang perlu kita tangani hanyalah perusahaan pakaian dalam kecil. Di antara kalian, perusahaan siapa yang tidak lebih besar dari ini? Apakah kamu pikir kamu tidak bisa menjalankan perusahaan kecil?" Nada bicara Song Kai penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Menurut pendapat Song Kai, kecuali Chen Hao, semua orang di perusahaan SH tidak dibenarkan. Selama mereka merencanakan dengan baik, ditambah dengan bantuan orang-orang itu, memenangkan perusahaan pakaian dalam kecil ini sama sekali tidak masalah. Ya, niat awal Song Kai adalah menjatuhkan perusahaan pakaian dalam, bukan seperti yang dia katakan, asalkan 200.000 saja sudah cukup. Dia menggaruk rambut kuning di kepalanya dengan jijik. Song Kai berpikir, setelah semuanya selesai, dia harus mencukur semua rambutnya. Bahkan dengan kepala botak, itu jauh lebih menyegarkan dibandingkan dengan tumpukan rambut seperti itu. Perkataan Song Kai memang masuk akal, tapi bagi orang-orang di dalam mobil, perkataannya jelas tidak bisa meyakinkan mereka. Mereka semua adalah pengusaha. Mereka adalah pengusaha yang mencari keuntungan. Mereka selalu menjadi pemilik yang tidak mendapat untung dan tidak bisa bangun pagi. Jika mereka ingin menjadi musuh yang baik bagi Chen Hao, yang dapat menyingkirkan Yang Hu, mereka harus melihat manfaat yang cukup. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menganggap masalah Chen Hao sia-sia? Jangan lupa bahwa sebelum Chen Hao datang, kamu sudah memulai dengan perusahaan SH. Bahkan jika kamu ingin berhenti sekarang, apakah kamu pikir kamu bisa berhenti semuanya? Song Kai tersenyum tipis, dan sebuah radian muncul di sudut mulutnya. Jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak selalu berpikir untuk menghasilkan uang. Berbisnis bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang mendapatkan kompensasi, bukan? Dengan sedikit batuk, Song Kai terjatuh di atas sofa kulit di mobil, dengan sedikit kelelahan di wajahnya. Penampilan Chen Hao berada di luar imajinasinya. Bagaimanapun, dia tidak menyangka Chen Hao akan begitu sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak merespons tepat waktu, dia mungkin akan terkena Chen Hao. Begitu kata-kata Song Kai keluar, wajah beberapa orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Masa muda Song Kai membuat mereka secara tidak sadar mengabaikan identitas pemuda di depan mereka,
yang sampai batas tertentu lebih tinggi dari identitas mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Dengan dengusan dingin, Song Kai membuka matanya, dan matanya menatap orang-orang ini. Setiap orang yang dilihatnya menyusut tanpa sadar. Berkat Song Kai, dia masih membutuhkannya, jadi dia tidak melakukan hal semacam itu. Menurut rencana awal, kamu masih harus membuat janji dengan Song Yaoyao besok untuk menindas Song Yaoyao dari urusan perusahaan. Song Yaoyao jelas lebih dari sekedar teman Chen Hao, jadi jika kita bisa menyingkirkan Song Yaoyao, maka kita tugas akan jauh lebih mudah. Tapi apakah itu akan membuat Chen Hao sangat marah? Memikirkan apa yang telah dilakukan Chen Hao, para bos besar yang duduk di dalam mobil bisnis masih menggigil, karena baru-baru ini, Chen Hao adalah pemimpin absolut kota Xinhe. Jangankan membunuh Yang Hu, mereka menaklukkan hampir semua kekuatan bawah tanah di kota Xinhe, yang membuat para bos yang mengetahui sesuatu tentang dunia bawah ketakutan. Ini pasti membuat Chen Hao marah. Song Kai juga terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata penghiburan seperti itu. Chen Hao Chai tidak suka menggunakannya untuk menipu dirinya sendiri. Tetapi, meskipun itu membuat Chen Hao marah, bukankah kamu melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, apakah kamu sudah mempertimbangkan cerminan dari bos besar? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dibandingkan dengan ancaman Chen Hao, bos besar itulah yang tidak bisa terprovokasi. Petik 2. Sedikit jeda, melihat wajah kusut para bos ini, nada suara Song Kai sedikit tenggelam, mengungkapkan arti ancaman. Dan menurutku aku tidak perlu mengingatkanmu lagi. Apa yang kamu miliki sekarang semuanya diberikan kepadamu oleh orang yang memprovokasi Chen Hao. Kamu mungkin hanya menderita sedikit kesakitan, tetapi jika kamu membuat bos besar marah, semuanya yang kamu lakukan sekarang tidak akan menghasilkan apa-apa, dan lebih dari itu, jika kamu diancam oleh keluargamu, terkadang akan membuat orang merasa lebih tidak enak jika kamu tidak mengatakan. Semuanya sudah sangat jelas. Seperti kata-kata Song Kai, jika mereka ingin mempertahankan status quo, mereka harus mengikuti pengaturannya, jika tidak, hasilnya pasti bukan apa yang ingin mereka lihat. Titik. Untuk itulah saya kembali ke kota Xinhe. Jangan mengecewakanku. Saat dia berbicara, Song Kai merasakan mata berbingkai emas dari tubuhnya dan meletakkannya di wajahnya. Kemudian dia melihat ke dalam mobil dan menemukan sebuah topi. Tidak peduli apakah itu cocok atau tidak, dia langsung mengancingkan kepalanya dan menekan semua rambut kuning di bawah topinya. Dia membuka pintu mobil dan menurunkan pinggiran topinya. Song Kai melangkah menjauh dari Mercedes-Benz, hanya menyisakan sekelompok orang yang duduk di dalam mobil sambil menatap satu sama lain. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dan tidak lama setelah Song Kai pergi, Mercedes-Benz pergi. Ketika tidak ada lagi pejalan kaki di seberang jalan, seorang pria muda dengan sebatang rokok dan teleskop militer keluar dari ruang keamanan perusahaan. Buang puntung rokok ke tanah dan matikan. Orang ketiga mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyiarkan sebuah nomor. Setelah telepon tersambung, orang ketiga hampir memberi perintah. Temukan pria berambut kuning, yang ku bilang sebelumnya. Namanya Song Kai, dan Song Yaoyao berasal dari tempat yang sama, tertipu oleh penampilannya. Apakah anak ini bersembunyi cukup dalam? Petik 2. Song Kai. Apakah itu gangster kecil yang kamu sebutkan yang sedang mencari Song Yaoyao di perusahaan? Cao Fei di sisi lain telepon, setelah mendengar apa yang Lao katakan, reaksi pertamanya adalah dia tidak percaya. Dalam penuturan Lao San, pria bernama Song Kai ini jelas merupakan pria dengan penyakit sedang hingga berat. Dia melihat ke langit dengan hidungnya dan sangat sombong, sesuai dengan gambaran seorang gangster kecil. Tapi sekarang setelah mendengar orang ketiga mengatakan bahwa pihak lain bersembunyi dalam-dalam, dan mungkin ada identitas tersembunyi lainnya, Cao Fei tentu saja tidak akan mempercayainya. Ya, awalnya saya melihat bahwa dia benar-benar seperti gangster kecil, tetapi ketika dia menghubungi bosnya, dia mengungkapkan beberapa masalah kecil. Misalnya, Cao Fei juga sangat penasaran dengan pria yang bisa menyembunyikan matanya. Apa identitas Lagu Kai? Jika itu seorang gangster, pernahkah Anda melihat seorang gangster yang tidak bereaksi setelah dipukuli? Meskipun dia ditakuti oleh bosnya, tetapi setelah meninggalkan pandangan bos, orang itu tidak mengucapkan kata-kata kotor. Itu luar biasa. Petik 2. Jadi kemungkinan besar pihak lain menyembunyikan identitasnya. Menurut keadaan normal, seorang gangster pasti memiliki temperamen yang sangat panas,
dan pikirannya penuh dengan pikiran orang tua yang bodoh. Kecuali saudara laki-laki, mereka semua adalah musuh. Jika kamu berani menggerakkan jariku, aku akan menghancurkan keluargamu. Jangan anggap ini berlebihan, karena ini adalah karakter normal seorang gangster. Jika tidak, orang normal akan meninggalkan kehidupan normalnya dan tidak memikirkan cara mendapatkan uang, tetapi bagaimana cara berteman dengan gangster. Song Kei telah melakukannya dengan sangat baik sebelumnya. Di permukaan, dia terlihat seperti seorang gangster yang tidak bisa diabaikan. Namun setelah melihat Chen Hao, Song Kei yang terlalu berhati-hati mengungkapkan beberapa masalah. Misalnya, saat menghadapi pertanyaan Chen Hao, Song Kei menjawab pertanyaan itu dengan tenang, alih-alih menunjuk ke hidung Chen Hao dan menanyakan berapa umur Chen Hao Xuan. Beraninya dia menanyainya, setelah dipukuli, berbalik dan pergi daripada bertarung dengan Chen Hao Gan. Tentu saja orang ketiga tidak mengetahui apa yang terjadi di kantor, tetapi orang ketiga mempunyai alat pengamatannya sendiri. Ketika Song Kei keluar, Chen Hao menamparkan wajahnya, yang sangat mencolok. Alih-alih meninggalkan gedung kantor, Song Kei berbalik dan berteriak ke gedung kantor untuk menopang wajahnya. Sebaliknya, dia membenamkan dirinya di jalan, seolah-olah mencoba memberitahu orang lain apa yang terjadi di gedung kantor. Inilah yang menarik perhatian orang ketiga, yang kemudian melihat Song Kei menaiki mobil bisnis Mercedes-Benz. Bagi seorang gangster kecil, mobil bisnis Mercedes-Benz seperti ini hampir tidak terjangkau. Namun, Song Kei sama sekali tidak terkejut. Dia membuka pintu dan masuk ke mobil. Dia bertindak dengan terampil seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali. Dan ketika dia turun, orang ketiga memperhatikan bahwa wajah Song Kei ditutupi dengan mata renda emas dan kepalanya ditutupi dengan topi. Beberapa orang mengatakan bahwa kacamata dapat mengubah temperamen seseorang. Kalimat ini bukan tidak berdasar. Setelah mengenakan kacamatanya dan menekan rambut kuning yang menyilaukan di kepalanya, Song Kei bertindak seperti seorang profesor muda di universitas tertentu. Begitu mencurigakannya sehingga Lao San harus memperhatikannya sehingga setelah Song Kei dan Mercedes-Benz pergi, mereka langsung menghubungi Cao Fei. Setelah mendapatkan penjelasan dari orang ketiga, Cao Fei juga terdiam. Lalu kamu berkata, apa identitas orang lain itu? Apakah itu pihak Yang Hu yang tersisa? Mungkin saja Yang Hu, dalang, dijebloskan ke penjara oleh bos, dan pasukan di bawahnya disingkirkan oleh kami satu persatu. Tetapi kami tidak berani menggerakkan bisnis Yang Hu yang dangkal, dan kami tidak tahu berapa banyak pasukan yang ada di bawah tangan Yang Hu, jadi beginilah situasinya sekarang. Singkatnya, terserah padamu, dan lebih baik di malam hari aku akan mengurus hal-hal ini ketika aku pergi bekerja. Bos akan membantu perusahaan menyelesaikan masalah bisnis besok, jadi aku masih membutuhkan bantuanmu. Jangan khawatir, kapan aku melempar barang-barang yang aku minta kamu lakukan ke tanah? Cao Fei tersenyum. Orang ketiga bahkan membayangkan bahwa Cao Fei sedang menepuk dadanya. Setelah menutup telepon, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Mengingat arah yang ditinggalkan Song Kei, dia meletakkan teleskop di atas meja. Dia melemparkan topi besar di kepalanya ke dalam ruangan dan segera meninggalkan perusahaan. Saat ini, Chen Hao masih terjebak dalam lingkaran wanita. Setelah Song Kei diusir, hampir semua orang di perusahaan tahu bahwa sekretaris Chen telah kembali ke perusahaan. Oleh karena itu, sebagai satu-satunya karyawan pria di perusahaan, Chen Hao jatuh ke dalam lingkungan yang pahit dan bahagia. Hei, jangan memencetnya. Coba aku lihat sekretaris Chen. Aku juga sangat merindukannya. Anda tidak perlu berdesak-desakan, kan? Saya datang duluan. Petik 2. Sekretaris Chen, saya Xiao Bai. Di sini saya. Hampir 20 wanita berkerumun di sekitar Moses Chan, membuat rongga hidung Moses Chan penuh dengan segala jenis parfum. Rambut panjang lembut tergambar di leher wajah Moses Chan, dan Moses Chan juga merasa tidak nyaman. Chen Hao, yang dulunya berdarah dingin dan kejam serta datang dan pergi seperti bukan siapa-siapa di tengah hujan, merasa tidak nyaman. Dia menoleh ke Song Yaoyao di kantor dan mencari bantuan. Akibatnya, Song Yaoyao memberinya tatapan pucat dan menoleh ke satu sisi, sama sekali mengabaikan mata Chen Hao. Tunggu, manajer Sun akan merepotkanmu. Melihat Sun Feifei berdiri di satu sisi, Chen Hao sepertinya telah melihat juru selamat, tetapi apa yang tidak dia duga adalah ketika Sun Feifei mendekati kerumunan, dia langsung ditarik ke arah Chen Hao oleh seorang karyawan. Feifei,
bukankah kamu pikir kamu ingin merindukan Sekretaris Chen? Sekarang dia ada di sini, kenapa kamu tidak pergi dan menemuinya? Jangan bicara omong kosong. Setelah tamparan ringan pada karyawan wanita itu, wajah Sun Feifei langsung memerah, tetapi tubuhnya tanpa sadar mendekati Chen Hao. Meskipun orang-orang yang berdiri di sampingnya semuanya adalah karyawan perusahaan, Sun Feifei tidak bermaksud mempertahankan sikap yang seharusnya dimiliki seorang supervisor. Dia tersipu dan berdiri di depan Chen Hao, suaranya serendah nyamuk. Baiklah, Sekretaris Chen, terima kasih telah membantu saya. Terima kasih banyak. Apakah Anda punya waktu malam ini? Saya ingin mentraktir Anda makan malam. Petik 2. Begitu kata-kata Sun Feifei keluar, Chen Hao tiba-tiba tumbuh dewasa. Karyawan wanita di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk, mengatakan bahwa mereka sangat tidak senang dengan undangan pertama Sun Feifei ke Chen Hao untuk makan malam. Bagi para wanita, dalam menghadapi cinta, apa saja kendalanya awan yang melayang, meski cinta ini bukan sebuah kata, backhand tidak bekerja keras, bagaimana bisa tahu bahwa hal itu tidak bisa diraih. Sikap Chen Hao tidak diragukan lagi membuat Sun Feifei kesal, yang tidak bisa menahan rasa malunya. Dia bergegas ke kerumunan dan mengklik kaki Chen Hao. Sun Feifei berbalik dan pergi dengan marah. Chen Hao melompat-lompat dengan kaki di lengan, sementara Song Yao tertawa. Sudah waktunya bagi playboy ini untuk memiliki pengalaman panjang dan melihat apakah dia berani berhubungan dengan gadis kecil dimanapun di masa depan. Kali ini, Song Yao tidak bermaksud membantu Chen Hao. Kalau tidak, jika dia benar-benar berkumpul di masa depan, dia tidak akan peduli padanya lagi. Memikirkan hal ini, Song Yao menghentakkan kakinya dengan malu-malu, apa yang aku pikirkan. Setelah menginjak Chen Hao, Sun Feifei beralih ke Song Yao dan menjadi penonton kedua di luar lokasi. Senang melihat Sekretaris Chen di perusahaan. Rasanya perusahaan tanpa Chen Hao hanyalah cangkang. Kemunculannya telah membangkitkan semangat semua orang. Ucapan yang cukup emosional itu membuat Sun Feifei tersenyum malu, tetapi berdiri di samping bosnya, kata-kata seperti itu, Song Yao akan marah, bukan? Namun yang tidak diduga Sun Feifei adalah Song Yao tidak marah. Sebaliknya, dia mengangguk dengan penuh persetujuan, apa yang kamu katakan tidak salah. Selama Chen Hao pergi, semua orang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk bekerja. Setelah itu, Song Yao terkekeh dan berkata, mungkin karena kurangnya pria yang terlihat murahan sepanjang hari. Wanita-wanita yang tidak diperhatikan pria ini tidak dapat menahan kesepian di hati mereka, bukan? Kata-kata seperti itu datang dari Song Yao, yang selalu serius. Sun Feifei juga sedikit lesu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan bertanya, apakah kamu senang melihat Sekretaris Chen, bos? Bagaimana mungkin? Aku akan membencinya. Dia pelit sepanjang hari. Dia terlihat menjijikkan. Menyadari kesalahan nada bicaranya, Song Yao segera mengubah kata-katanya, tetapi Sun Feifei jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Song Yao. Ya, orang menjijikkan seperti itu selalu muncul saat semua orang sangat membutuhkannya. Dia pria yang sangat usil. Song Yao berkata dengan penuh kebencian, meskipun aku membenci ekspresi wajah Chen Hao, tetapi apa yang dipikirkan Song Yao? Siapa yang tahu? Setelah mencoba menenangkan para wanita ini, Chen Hao pergi ke Song Yao dan Sun Feifei, yang sedang berdiri untuk menonton pertunjukan. Aku bilang kalian berdua tidak cukup menarik. Kamu adalah bos perusahaan. Bisakah kamu menahan orang-orang ini sedikit? Menghapus lipstik di wajahnya, hati Chen Hao juga merasa malu. Meskipun dikelilingi oleh wanita itu menyenangkan, dikelilingi oleh begitu banyak wanita di bawah tatapan kekasihnya bukanlah kesenangan, tetapi siksaan. Song Yao juga sangat percaya diri dan mengerti bahwa para wanita ini hanya senang melihat Chen Hao muncul kembali di perusahaan untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendekati pria tampan itu tanpa dipandang dengan mata aneh. Tentu saja, para wanita korup ini tidak akan melewatkan kesempatan yang baik seperti itu. Tidak mungkin, kita juga wanita. Wanita secara alami ingin menjadi wanita, kan? Song Yao mengangkat bahunya seperti yang dilakukan Chen Hao, dan Chen Hao sedikit kaku. Sebelum dia bisa berbicara, ponsel Chen Hao tiba-tiba berdering. Karena malu tersenyum pada kedua wanita cantik itu, Chen Hao kemudian menghubungkan telepon, tetapi setelah menghubungkan telepon, wajah Chen Hao berubah.
Berbisik seharusnya, lalu mengeluarkan senyum bersalah, senyum malu. Ada yang tidak beres dengan temanku. Aku akan pergi ke sana. Tadinya aku bilang aku akan mengajakmu makan malam. Aku akan menunggu sampai waktu berikutnya. Aku akan berbisnis besok. Bagaimana bisa bos membicarakan bisnis tanpa sekretaris? Setelah mengangkat alisnya, Song Yaoyao balas menatap. Chen Hao tertawa dan meninggalkan perusahaan tanpa menunggu persetujuan mereka. Pada saat yang sama, sebuah pabrik di kawasan pemerintahan, yang selalu berisik, berhenti bekerja hari ini. Terlihat dari pabrik yang bisa dibuka untuk pemerintah daerah yang harga rumahnya bisa disebut sejengkal uang dan tanah, betapa kayanya bos besar yang melakukan hal seperti itu. Namun di dunia ini, tidak akan pernah ada kekurangan orang kaya, sehingga meskipun pabrik tidak dimulai, pabrik tersebut penuh dengan barang. Barang-barang tersebut sebagian besar berupa pakaian. Pakaian berbagai merek bisa dilihat di sini, mulai dari mantel hingga kaos kaki bisa ditemukan di sini. Tidak sopan mengatakan bahwa seorang pengemis pun bisa berpakaian seperti kera putih perusahaan multinasional ketika dia keluar masuk, karena semua pakaian di sini adalah merek terkenal, dan masing-masing berharga. Namun pakaian-pakaian tersebut kini tertata rapi di rak, bahkan ada yang ditumpuk sembarangan di tanah. Jejak kaki abu-abu terlihat di mana-mana. Di balik pakaian tersebut, masih ada beberapa orang yang koma. Aku memang pintar, tapi aku masih meremehkanmu. Tut-tut, sulit sekali membayangkan penjaga keamanan sebuah perusahaan kecil begitu ahli. Harus kuakui aku meremehkanmu. Itu tidak sopan. Orang tua itu memandang Song Kai dengan sedikit terkesiap. Song Kai dengan kacamata berbingkai emas seperti seorang akuntan di sebuah perusahaan besar. Di depannya dan di sekitarnya, ada hampir 100 orang, ditambah mereka yang jatuh ke tanah. Artinya, ada sekitar 150 orang yang baru muncul di pabrik tersebut. Ini benar-benar kejutan besar bagi orang ketiga. Melihat arloji yang hancur dengan satu kaki di tanah, Lao Shan menarik napas dalam-dalam, dan matanya tertuju pada Song Kai di belakang kerumunan. Bisakah kamu memberitahuku identitas aslimu? Bagaimanapun, aku akan ditangkap olehmu. Aku tidak menyangka bahwa aku sudah lama berada di kota, dan aku ditanam di sebuah pabrik kecil. Tidak, Song Kai menjawab dengan tegas, dan kemudian menunjukkan senyuman menghina di wajahnya. Jangan berpikir untuk menunda waktu atau menyembunyikan kekuatanmu lagi. Aku tahu kamu adalah seorang master sejati, tetapi tidak mudah bagi kami untuk mempertahankanmu. Dibandingkan dengan Anda menanyakan identitas saya sangat ingin tahu tentang tujuan Anda, hal seperti itu. Bagaimana bisa seorang master merendahkan diri ke perusahaan pakaian dalam kecil? Petik 2. Keraguan pihak lain juga membuat orang ketiga tersenyum, tetapi sebelum dia mulai berbicara, Song Kai mengacungkan jari untuk menghentikan yang ketiga. Jangan bilang, biar ku tebak, kalau tebakanku benar, kamu bisa bicara lagi. Senyuman pria ketiga kaku di wajahnya. Song Kai tersenyum dan memegang kacamata di hidungnya. Di bawah kacamata emas, mata Song Kai tiba-tiba menjadi cerah. Ngomong-ngomong, menurutku, kamu yang seharusnya diundang oleh Chen Hao, kan? Kamu seharusnya melakukan banyak upaya untuk menyingkirkan Yang Hu, siapa yang lebih unggul darimu. Sementara Song Kai tersenyum penuh semangat, benar, kamu adalah orang yang diundang oleh Chen Hao. Haha, menurutku itu benar. Aku bilang Chen Hao sama sekali bukan orang biasa, dan dia tidak akan pernah menjadi orang, tapi siapa yang bisa membayangkannya? Bagaimana mungkin master seperti itu menjadi penjaga keamanan kecil di perusahaan pakaian dalam yang penuh dengan wanita? Petik 2. Baiklah, coba saya pikirkan. Itu semua adalah wanita. Seorang ahli sepertimu untuk bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan, pasti ada seseorang yang sangat penting kan? Dan lebih dari satu. Song Yao pasti salah. Satunya beri Lao Shan kesempatan untuk berbicara. Dia tertawa dan mengatakan kesimpulannya. Harus diakui bahwa semua kesimpulan Song Kai berkaitan erat. Dia melebih-lebihkan kekuatan Song Kai, tapi dia tidak menyangka akan meremehkan Song Kai. Otaknya tidak lebih buruk dari otak Cao Fei, bukan? Benar saja, Anda tidak boleh meremehkan siapapun, atau Anda akan menderita kerugian, sama seperti dia sedang dalam penyergapan. Bukan itu yang seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Sulit untuk kembali, hati diam-diam menghitung waktu ketiganya. Jejak senyuman yang menggugah pikiran di wajahnya. Apakah kamu tahu perbedaan antara serigala yang sendirian dan sekawanan serigala?
Apa? Song Kei berkata bahwa dia tidak memahami perbedaan antara serigala yang sendirian dan kawanan serigala yang diusulkan oleh Lao Shan. Apa yang dia maksud? Sekarang setelah dia mengatakan topik ini, Lao Shan pasti akan membuat Song Kei mengerti. Karena Lone Wolf adalah orang yang bertindak, hidup atau mati, itu semua urusannya sendiri, bertarung dengan sengit dan tidak mati, sedangkan perbedaan antara serigala adalah mereka bekerja sama dalam tindakan tersebut, dan mereka akan mendapatkan hasil maksimal, keuntungan dengan korban paling sedikit. Oh, maksudmu kamu adalah serigala yang sendirian dan aku adalah sekelompok serigala, kan? Wajah Song Kei tiba-tiba tersadar, dan orang ketiga menggelengkan kepalanya. Tidak, maksudku, aku tadi adalah serigala yang sendirian, tapi mulai sekarang, kamu bisa memperlakukanku sebagai sekelompok serigala. Ketika Lao Shan menyuruh Song Kei untuk memperlakukannya sebagai sekelompok serigala, reaksi pertama Song Kei adalah bahwa penolong Lao Shan telah datang, dan itu bukan hanya satu. Namun ketika pintu pabrik dibuka dan sesosok tubuh terengah-engah muncul di depan pintu, Song Kei tertawa. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua bisa disebut sekawanan serigala? Song Kei dengan angkuh membuka tangannya, termasuk semua orang yang berdiri di depannya. Lihat, kami adalah serigala. Kami adalah sekelompok serigala, dan Anda hanyalah dua serigala yang sendirian. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa satu-satunya serigala yang kamu masukkan dapat mewakili keberadaan sekelompok serigala. Setelah Chen Hao menerima panggilan Cao Fei, dia hampir terus berdatangan. Karena jarak antara Lao Shan dan Song Kei tidak terlalu jauh, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa datang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Adapun mengapa Lao Shan dapat memahami waktu dengan sangat akurat, itu karena ketika dia mengikuti Song Kei, dia diam-diam cemas tentang lingkungan sekitar dan jarak di dalam hatinya, ditambah pemahamannya tentang Chen Hao, sehingga dia dapat dengan terampil mengetahui waktu kapan Chen Hao datang ke sini. Ini bukanlah pemahaman diam-diam yang dapat dikembangkan dalam 1 atau 2 hari. Sebagai anggota tim tentara bayaran, mereka tahu lebih banyak tentang rekan seperjuangan mereka daripada diri mereka sendiri. Inilah rasa kerjasama yang telah dipupuk melalui perjuangan bertahun-tahun. Juga karena percaya diri pada rekan seperjuangannya, melihat Chen Hao muncul, Lao Shan menendang arloji yang retak itu ke tanah ke satu sisi. Apa yang Cao Fei berikan sangat mudah digunakan. Jam tangan yang diluncurkan di tanah dikembangkan oleh Cao Fei sendiri. Biasanya jika dia tetap berada di pergelangan tangannya, itu terlihat seperti jam tangan biasa. Namun setelah jam tangan rusak, jam tersebut akan menjadi pemancar sinyal, yang akan mengirimkan sinyal ke Cao Fei dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga Cao Fei dapat menentukan di mana orang yang memakai jam tangan tersebut berada sesuai dengan lokasi transmisi sinyal, dan memberikan dukungan tepat waktu. Di sisi lain taman asing, Chen Hao juga membantu Feng Dazuang dan Lao Shan menemukannya dalam waktu singkat. Orang ketiga melihat situasinya tidak tepat, jadi dia menjatuhkan arlojinya. Tentu saja, ini bukan jenis jatuh ke tanah, tetapi dengan bantuan serangan musuh untuk membuka arloji, lalu memasang ekspresi marah untuk melepas arloji dan jatuh ke tanah. Selain menjadi orang pertama di bawah Chen Hao dalam efektivitas tempur, alasan mengapa Lao Shan bisa menjadi jenderal nomor 1 di bawah Chen Hao adalah karena otaknya yang cukup baik. Kejutan yang luar biasa, Song Kei berjalan di depan Lao Shan, melihat Song Kei bersembunyi di balik kerumunan, Chen Hao mencibir 2 kali. Aku tidak menyangka bahwa pertama kali aku kehilangan mataku adalah padamu. Kamu benar-benar oke untuk menjadi seorang aktor, bukan? Aku tersanjung. Melihat bahwa Chen Hao yang datang ke sini, Song Kei juga sedikit gugup. Meskipun dia tidak perlu takut pada Chen Hao, ketika dia pertama kali bertemu Chen Hao, mata dan nada Chen Hao benar-benar membuatnya takut, bukan akting. Tidak disangka, Chen Hao yang datang untuk mendukung. Saya juga heran, Sekretaris Chen. Saya tidak menyangka Anda adalah Chen Hao, bos baru pasukan bawah tanah. Awalnya saya pikir itu hanya nama yang sama, tetapi sekarang saya mengerti apa yang terjadi. Kemunculan Chen Hao juga membuat otak Song Kei bekerja dengan kecepatan penuh. Bagi Chen Hao, mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak yakin akan menang sama sekali. Namun dalam rencananya, konfrontasi antara dia dan Chen Hao seharusnya terjadi di pusat perbelanjaan, bukan di lingkungan saat ini. Di pusat perbelanjaan, Anda hanya perlu memikirkan cara untuk menghadapi satu sama lain, tetapi dalam lingkungan seperti itu, sangat bagus untuk menggunakan tinju Anda.
Ya, bagaimana perasaan saya bahwa Anda tidak mengetahui keberadaan saya? Namun, berbicara tentang semua ini, saya benar-benar hanya mengetahui tentang Anda. Petik 2. Chen Hao mengeluarkan ponselnya dan membuka pemutar untuk memutar. Rekaman. Rekaman itu dikirim oleh Cao Fei. Setelah Lao Shan memberitahu Cao Fei untuk memintanya memeriksa informasi Song Kai, Cao Fei hampir menyalakan dayanya dan mengetahui informasi Song Kai dalam waktu kurang dari setengah jam. Song Kai, seorang pendaftar rumah tangga pedesaan di New River, lulus dari Universitas Stanford, memiliki gelar doktor ganda di bidang ekonomi dan psikologi. Awalnya dia ditugaskan sebagai bintang baru setelah lulus. Namun setelah lulus, dia menghilang dari publik selama sekitar 1 tahun. Dia mendapat berita yang dapat dipercaya. Setelah lulus, dia diam-diam dikirim ke Inggris untuk mengikuti kegiatan seleksi. Seperti apa? Saya tidak tahu tentang seleksi itu. 3 bulan lalu, saya muncul di Huaxia dan menjadi gangster di kota Xinhe. Setelah rekaman itu, Chen Hao menyimpan ponselnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa seorang bintang yang sedang naik daun tiba-tiba menghilang di depan publik, dan kemudian ketika dia muncul, dia hanya bisa menjadi gangster? Chen Hao mengerutkan kening dan menatap Lao Shan dengan wajah bingung. Menurutmu mengapa seorang mahasiswa dengan gelar doktor ganda akan menjadi seorang gangster? Bagaimana aku tahu? Tetapi menurutku, jika bukan karena ijazahnya yang palsu, itu adalah motif tersembunyi. Ketiga, dia menjawab dengan sangat kooperatif, dan Chen Hao mengangkat bahunya tanpa daya ketika dia mendengar jawabannya, benar. Kurasa dia juga memiliki motif tersembunyi. Tutut. Seorang mahasiswa terbaik dengan gelar doktor ganda dapat merendahkan diri menjadi seorang preman jalanan. Pengorbanan sebesar itu ingin Anda lakukan apa? Sungguh gambaran yang besar. Yang ketiga seperti teman Chen Hao. Mereka mengatakan hal yang sama, dan wajah Song Kai berubah menjadi biru dan putih. Bunuh mereka. Dengan matanya menatap Chen Hao dan Chen Hao, Song Kai menggeram sambil menggertakkan gigi, lalu mundur keluar. Terungkapnya identitasnya sama sekali bukan kabar baik baginya. Jika dia ingin tinggal di kota Xinhe, dia harus memikirkan cara lain. Awalnya, Song Kai berencana untuk tidak mengungkap identitasnya dalam 3 bulan ke depan, tetapi dia tidak tahu berapa lama, dan identitasnya langsung terungkap. Aku marah padamu. Si ketiga bersiul dan membungkuk, lihat siapa yang bisa menangkap Song Kai, yang kalah akan mentraktirmu minum. Nima, nakal sekali. Melihat si ketiga bergegas keluar, Chen Hao juga bergegas keluar di belakangnya, sementara orang-orang di pabrik itu juga mengelilingi mereka ketika mereka melihat kedua pria itu bergegas. Meskipun mereka tahu mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Chen Hao atau si ketiga, perintah itu adalah perintah yang tidak dapat ditolak. Pada awalnya, lebih dari 150 orang telah dibunuh oleh si ketiga, hampir sepertiga dari mereka. Bahkan jika sisanya diserahkan kepada si ketiga, itu mungkin hanya masalah waktu. Namun, orang-orang memiliki kesalahan dan kuda memiliki kesalahan. Lao Shan tidak ingin Song Kai lari darinya seperti ini. Alasan memanggil Chen Hao bukan untuk membiarkan Chen Hao menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi untuk membiarkan Chen Hao membantunya menangkap Song Kai. Orang seperti ini tidak mungkin menjadi bidak catur biasa. Jika Anda menangkapnya, Anda mungkin menemukan orang di belakangnya. Ini jelas merupakan panen yang sangat besar bagi mereka. Dengan ide ini, mereka berdua bergegas menuju ke arah Song Kai berada, tetapi yang tidak mereka duga adalah perlawanan dari orang-orang yang awalnya adalah karyawan pabrik itu ternyata sangat kuat. Rasanya seperti dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan Chen Hao dan mereka berdua. Bahkan jika mereka terjatuh dan kejang-kejang karena kesakitan, dia akan mengulurkan tangannya dan menahan mereka. Keadaan satu sama lain membuat Chen Hao dan mereka berdua tampak seperti penjahat yang tak tertandingi. Tetapi sekarang Chen Hao tidak berminat untuk peduli tentang mengapa orang-orang ini bekerja begitu keras. Dia menendang orang yang menyeretnya. Chen Hao mengikuti sosok Song Kai dan mengejarnya. Ketiga orang tua itu melihat, tanpa sadar berbalik dan menendang pergelangan tangan orang itu untuk menghancurkan tulang yang patah. Mendengar suara patah, ketiga orang tua itu tanpa sadar tertegun sejenak. Karena tulangnya ditendang, pria itu mengulurkan tangannya yang lain tanpa suara, mencoba untuk memegang kaki celana Lao Shan. Itu sangat menyakitkan sehingga seluruh wajahnya berkedut, tetapi pihak lain masih ingin menghentikannya. Perilaku seperti ini membuat Lao Shan sangat tidak bisa dimengerti.
Ketika Chen Hao melihat Lao Shan berhenti, dia memperlambat lajunya, lalu berbalik dan berjalan ke Lao Shan. Dampak Chen Hao tidak melukai banyak orang, jadi ketika mereka berhenti, mereka dengan cepat dikepung. Namun, orang-orang itu hanya ada di sekitar, dan mereka tidak bermaksud untuk maju, dan mereka tidak ingin membunuh mereka seperti yang dikatakan Song Kai. Melihat orang-orang ini, Chen Hao perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang ketika dia tenang dan melihat orang-orang ini, Chen Hao menemukan bahwa semua orang ini adalah orang Tionghoa, kebanyakan dari mereka berusia 40-an dan 50-an, atau lebih muda. Namun, wajah mereka yang kering dan kulit mereka yang gelap membuat mereka tampak lebih tua. Orang-orang ini bukan musuh yang terlatih, bukan. Bagaimana mungkin aku berpikir mereka hanya orang biasa? Ketakutan di mata orang-orang itu begitu jelas, tidak peduli bagaimana mereka tidak terlihat seperti tentara bayaran atau prajurit swasta yang terlatih dengan baik, mereka terlihat seperti beberapa petani dari pedesaan. Pada awalnya, Lao Shan dibutakan oleh pakaian merek terkenal di seluruh pabrik. Secara tidak sadar, dia berpikir bahwa orang-orang yang bisa tinggal di sini pasti Song Kai atau kroni bos besar di balik Song Kai. Sekarang tampaknya kenyataan tidak seperti yang mereka pikirkan. Melihat orang-orang yang sebelumnya telah tersungkur dan kehilangan kesadaran, tampaknya mereka semua adalah orang biasa. Melihat debu di tubuhnya, saudara ketiga tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak terluka sama sekali ketika dia bertarung dengan begitu banyak orang. Bahkan jika dia tersungkur 2 kali oleh beberapa orang dengan kekuatan yang dahsyat, dia hanya merusak arloji di pergelangan tangannya. Kerusakan spesifiknya tidak banyak berpengaruh. Sebelumnya, Lao Shan tidak memperhatikan detail ini, tetapi sekarang ketika Lao Shan menyadarinya, dia merasa bersalah. Jika musuhnya adalah seorang prajurit, penjahat atau tentara bayaran, orang ketiga akan membunuh mereka tanpa ampun. Bahkan jika dia membunuh mereka, dia tidak akan memiliki beban psikologis di hatinya. Tetapi sekarang mereka, semua adalah orang biasa. Hati orang ketiga dipenuhi dengan rasa bersalah, bahkan Chen Hao tidak dapat membayangkannya. Song Kai bahkan memilih untuk menghentikan mereka dengan cara ini. Orang-orang itu jelas sangat takut pada Chen Hao dan mereka berdua, tetapi mereka selalu berdiri di dekat pintu dan menolak untuk membiarkan Chen Hao dan mereka berdua lewat. Melihat ini, Chen Hao tersenyum pahit dan mengangkat tangannya, kita tidak perlu menghentikan kita lagi. Kita menyerah, kita menyerah. Kata-kata itu mengubah wajah semua orang yang hadir, melihat Chen Hao mengangkat tangannya untuk menyerah. Semua orang biasa ini konyol. Namun, orang ketiga yang berdiri di samping Chen Hao tampak seperti, saya kira itu saja, ketika dia melihat tindakan Chen Hao, dan kemudian mengangkat tangannya bersama Chen Hao. Maaf, biaya pengobatanmu akan diganti. Tadi, orang ketiga tidak mengetahui identitas orang-orang ini, jadi tidak mudah untuk memulainya. Jika mereka orang biasa, mereka akan terluka parah. Jika mereka diizinkan untuk membayar biaya pengobatan mereka sendiri, hal ini mungkin akan membuat sebuah keluarga bahagia terlilit hutang. Orang-orang di sekitar mereka melihat tingkah laku mereka dan mendengarkan apa yang dikatakan Lao Shan. Wajah mereka penuh hantu. Mereka yang siap dipukuli juga membuka mata dan menatap Chen Hao. Kedua belah pihak membeku selama sekitar 10 menit, dan Chen Hao, yang lengannya sedikit sakit, memandang orang-orang ini tanpa daya. Sudah kubilang padamu, kita semua sudah menyerah. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Bukankah sebaiknya kamu berkemas dan pergi? Ngomong-ngomong, beri jalan untuk kami. Oh, orang-orang itu mendengar peringatan Chen Hao dan melintas ke kedua belah pihak. Adapun Chen Hao mengambil yang ketiga melewati kerumunan dan menghela nafas sambil berjalan. Tidak peduli siapa mereka, hidup tidak mudah kehidupan yang dapat membawa daging bagi keluarga mereka. Mereka harus berurusan dengan tentara bayaran yang kejam seperti Chen Hao. Tepatnya, Chen Hao bukanlah orang yang kejam. Benar-benar bertemu dengan tentara bayaran yang kejam itu, bahkan jika Anda melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang biasa, Anda akan membunuh mereka tanpa ampun karena mereka menghalangi. Ketika saya keluar dari pabrik, saya melihat bahwa itu sudah berada di sebelah barat matahari, dan awan api merah sangat cemerlang. Sepertinya seseorang telah menyalakan api di langit, dan nyala api menyala hingga ke langit, dan seluruh langit berubah warna. Katamu, apa asal-usul pria bernama Song Kai itu? Tidak lebih buruk dari kita yang bisa melakukannya dengan tegas. Memikirkan orang-orang biasa di pabrik itu, Lao Shan sangat kesal.
Dia bisa menangkap orang itu, tapi tanpa diduga, dia dihentikan oleh sekelompok orang biasa. Orang itu sama sepertimu. Dia berbakat dengan IQ tinggi. Setelah lulus, dia seharusnya dibawa ke suatu tempat untuk menjalani pelatihan khusus. Sampai batas tertentu, dia seharusnya mirip denganmu, tapi dia hanya pergi setelah dokternya lulus, dan dia hanya bertahan kurang dari setahun. Intensitas latihannya tentu tidak sekuat kamu. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan membantah dugaan orang ketiga, kami tidak tahu tentang kekuatan pelatihan. Kami tidak dapat memberikan dugaan positif untuk saat ini, tetapi menurut pendapat saya, arah pelatihan pihak lain bukanlah dalam efektivitas tempur. Secara kebetulan, saya mengalami nasib buruk dan selamat selangkah demi selangkah, sementara pihak lain melakukan beberapa pelatihan khusus dengan alasan untuk memastikan kehidupan. Ya, maksudmu orang yang berdiri di belakang Song Kai haruslah orang yang memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuannya, dia membawa Song Kai dari Universitas Stanford 1 tahun sebelumnya. Seseorang dengan kecerdasan tinggi dilatih untuk menjadi penjahat, yang mungkin merupakan salah satu musuh tersulit yang dihadapi Chen Hao dan yang lainnya saat ini, apalagi orang lain yang berdiri di belakangnya. Pihak lain sudah direncanakan sebelumnya, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat kita pastikan sekarang, tetapi kita belum mendapatkan informasi terperinci tentang pihak lain, dan kita bahkan tidak tahu apakah pihak lain itu seorang pria atau wanita, apa identitasnya dan dari mana dia berasal, jadi kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Memikirkan hal ini, Chen Hao juga sakit kepala. Sejak dia kembali ke kota Xinhe, dia selalu ingin menjalani kehidupan yang baik, menemani orang tuanya, menikahi menantu perempuan, dan mengubur semua hal yang dia temui dalam ingatannya. Namun, dengan perkembangan hal-hal satu persatu, ide Chen Hao yang tampaknya sederhana tidak dapat diwujudkan. Ketiga, apakah kamu lelah mengikutiku dengan hal-hal yang acuh tak acuh ini? Mengapa kamu lelah? Dibandingkan dengan kita yang melompat ke kiri dan ke kanan, seperti bandit India, kita hanya mengejar atau dikejar oleh orang lain. Sekarang hidup hanya kesenangan, bukan? Petik 2. Haha, sepertinya memang begitu. Chen Hao tertawa terbahak-bahak, lalu dia meraih bahu Lao Shan. Ayo pergi, aku akan mengundangmu minum malam ini. Ayo pergi dan buat Cao Fei sakit kepala untuk orang-orang yang terluka itu. Ketiga orang tua itu juga ikut tersenyum, siapa yang membiarkan anak itu paling takut mati, karena takut mati, harus bersembunyi di belakang kita untuk menyeka pantatnya. Keesokan paginya, Chen Hao pergi ke perusahaan SH dengan mobil, dan orang ketiga kembali ke ruang keamanan perusahaan SH setelah minum tadi malam. Jadi ketika Chen Hao pergi ke perusahaan di pagi hari, hal pertama yang dilihatnya adalah Lao Shan. Hari ini, keselamatan perusahaan bergantung padamu. Aku akan mengikuti Song Yaoyao untuk melihat siapa yang berani menyerang perusahaan. Ketiga orang tua itu langsung setuju untuk turun, tetapi kemudian bertanya-tanya, perusahaan bisa tenang, tetapi keselamatanmu. Menurutmu apakah akan ada orang lain yang bisa melakukannya padaku? Hari ini hanya untuk membicarakan bisnis, bukan untuk bertarung, selain itu, Da Zuang masih ada. Bahkan jika terjadi sesuatu, Da Zuang dapat membantu. Petik 2. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke gedung kantor. Orang ketiga menutup mulutnya dan tidak berbicara. Setelah mendengar perkataan Chen Hao kemarin, tetua ketiga selalu berpikir akan ada yang salah dengan Chen Hao, tapi sekarang sepertinya tidak ada bedanya dari biasanya. Setelah sampai di gedung kantor, Song Yaoyao belum juga berangkat kerja. Sambil tersenyum, Chen Hao mau tidak mau memikirkan momen ketika dia baru saja tiba di perusahaan. Xiao Bai, bantu menyiapkan secangkir teh panas, secangkir kopi, dan secangkir air matang. Bolehkah? Bagus. Melihat Chen Hao, suasana hati Xiao Bai tidak perlu dikatakan lagi. Dia bahagia seperti yang dia inginkan. Dia pergi untuk membantu Chen Hao menyiapkan apa yang dia butuhkan. Begitu semuanya selesai, Chen Hao menatap tajam ke arah Xiao Bai. Xiao Bai tertawa liar. Chen Hao membawa barang-barang itu kembali ke kantor dan melihat barang-barang berantakan di meja Song Yaoyao. Chen Hao tersenyum pahit dan maju untuk menghadapi mereka. Butuh waktu sekitar 20 menit sampai Song Yaoyao datang terlambat. Ketika Chen Hao melihatnya, dia maju sambil tersenyum dan menunjuk minuman di atas meja. Tuan Song, teh, kopi, air matang, apa yang ingin Anda minum? Sudah lama sekali dia tidak diperlakukan seperti ini. Song Yaoyao tidak tahan sejenak.
Dia memandang Chen Hao dengan aneh, lalu melihat apa yang ada di atas meja. Dia menatap wajah Chen Hao untuk waktu yang lama, tapi dia tidak berani minum. Ini agak memalukan bagi Chen Hao. Song Yaoyao jelas tidak mempertimbangkan suasana hati Chen Hao. Dia melihat lagi ke arah Chen Hao. Song Yaoyao melangkah mundur dan menatap Chen Hao, dan bertanya, apakah ini matahari yang terbit dari barat hari ini? Bagaimana kamu bisa? Ini yang harus saya lakukan. Sambil tersenyum, Chen Hao menunjuk ke minuman itu lagi. Minumlah cepat, ini sudah agak hangat. Kalau didiamkan sebentar, rasanya tidak enak. Ayo, biarkan aku membicarakannya perlahan dulu. Hatiku tidak tahan dengan seranganmu yang tiba-tiba. Sejujurnya, Song Yaoyao sedikit terbiasa dengan gadis murahan itu. Tidak peduli siapa penampilannya, dia terlihat seperti serigala pornografi. Chen Hao yang mengenakan jas hitam, dasi, kartu identitas di dadanya, dan kacamata polos berbingkai hitam di wajahnya. Apakah kebalikan dari Chen Hao? Yah, aku tidak suka dengan apa yang kamu katakan. Kamu selalu tidak menyukai penampilanku yang biasanya. Hari ini aku sudah menyingkirkan semua masalah buruk itu, tapi sekarang kamu tidak menyukainya. Apakah kamu merasa nyaman ketika aku tidak di sini? Chen Hao mengambil teh dan meneguknya sampai bersih. Lalu dia menepuk-nepuk dokumen di atas meja, yang biasa dia pura-pura. Negosiasi hari ini adalah segalanya untuk saya. Tonton saja, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana negosiasi itu terjadi. Kau bisa melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa Chen Hao sangat ahli dalam hal-hal lain, Song Yaoyao tidak dapat mempercayai Chen Hao dalam negosiasi bisnis. Pertanyaan retoris Song Yaoyao tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi Chen Hao. Begitu meja ditepuk, Chen Hao ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi sebelum dia berbicara, Song Yaoyao telah mengangkat tangannya untuk menyerah. Baiklah, tidak bisakah aku mendengarkanmu hari ini? Kamu adalah bos hari ini. Tidak bisakah aku mendengarkanmu? Kemunculan wanita kecil Song Yaoyao juga membuat Chen Hao merasa tercengang. Awalnya, dia hanya ingin bercanda dengan Song Yaoyao, tetapi sekarang tampaknya lelucon itu sudah kelewat batas. Baiklah, Presidenku Chen, apa rencanamu hari ini? Tolong beri kami instruksi. Song Yaoyao bertanya dengan suara rendah, tetapi ada cahaya licik di matanya yang rendah. Ide Chen Hao tidak bisa lebih jelas daripada membuat perubahan yang sangat ekstrim untuk menarik perhatiannya. Oke, aku akan bersenang-senang denganmu. Dengan ide ini, Song Yaoyao pertama-tama mendudukkan Chen Hao di kursi dan memintanya untuk duduk. Kemudian dia berlari berkeliling dan merapikan kantor. Meskipun Song Yaoyao belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, dia belum pernah makan daging babi dan belum pernah melihat babi berlari. Saya tersandung, tetapi saya mengatur semuanya dengan baik. Ketika Song Yaoyao datang untuk melapor kepada Chen Hao dengan kepala berkeringat, Chen Hao tidak kembali. Apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Chen, kantor telah dibersihkan. Saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Chen Hao tidak mengerti tindakan Song Yaoyao. Apa yang ingin dilakukan Song Yaoyao dan memainkan permainan pertukaran identitas. Pergi dan tuangkan aku secangkir teh. Chen Hao dengan ragu-ragu memerintahkan, dan kemudian Song Yaoyao benar-benar pergi untuk menggendong Chen Hao. Dia baru saja mulai menyiapkan minuman dan mengirimkannya kepadanya. Tetapi teh itu telah diminum oleh Chen Hao, dan hanya ada kopi dan air matang di dalamnya. Tuan Chen, tidak ada teh. Tidak, Anda tidak akan menuangkannya. Melihat Song Yaoyao benar-benar pergi untuk menuangkan air, Chen Hao merasa senang dan ingin marah begitu dia memasang mukanya. Song Yaoyao ingin mengubah mukanya begitu dia mendengar ini, sementara Chen Hao bisa melarikan diri begitu dia keluar dari tubuhnya. Namun sebelum Chen Hao melarikan diri, Song Yaoyao memaksa dirinya untuk menahan amarah di hatinya dan tersenyum. Baiklah, Tuan Chen.